Bab 441. Pada hari kedua setelah perjamuan istana, S sedang berlatih teknik Raja Penghapus Kunci dan dia sudah berada pada tingkat ahli tahap Master Penghapus Kunci dan bergerak menuju tingkat perfeksionis dengan cepat. Dia tahu jika dia ingin menyelesaikan misi rantai kedua, dia harus setidaknya menjadi Grandmaster Penghapus Kunci pada tingkat pemula. Itulah sebabnya dia sekarang hanya fokus pada teknik ini, dan setelah mencapai puncak alam laut surgawi, kecepatan kognisinya menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lebih jauh, ia berencana untuk mengunjungi perpustakaan kerajaan pada siang hari dan melihat pengetahuan apa yang ia peroleh. Ia berharap dapat menemukan lebih banyak pengetahuan tentang reruntuhan tersebut dan juga menyesuaikan rencananya. Pada saat ini, S mengernyitkan dahinya sejenak, lalu membalikkan tangannya. Kubus komunikasi Myriad Miles muncul di tangannya dan bersinar. Apalagi yang diinginkannya sekarang? S diam-diam waspada terhadap burung beo yang maha tahu setelah dia mengunjungi toko hati singa. Dia tahu orang ini sedang merencanakan sesuatu saat bersembunyi di toko Leonhard, dan dia mungkin akan terseret ke dalam sesuatu tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya dia berhati-hati. S dengan tenang mengaktifkan Myriad Miles Communication Cube dan suara parrot yang maha tahu terdengar. Tuan Sky, apa kabar? Saya harap Anda menyukai aransemen saya. Sombong sekali, gerutu S dalam hati. Dia berkata, itu memang sesuai dengan keinginan saya, dan saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Suara burung beo maha tahu terdengar. Oh, begitukah? Kalau begitu perasaan itu saling berbalasan, dan kupikir sudah waktunya untuk membentuk Hex Soul Pack juga. Bagaimana menurutmu? Mata S menyipit. Dia benar-benar sedang merencanakan sesuatu. Dia berkata dengan heran, sudah waktunya. Maksudmu? Ya, masalahku berakhir lebih awal dari yang diharapkan, dan aku juga mendengar 10 besar akan berangkat ke tahap kedua dalam 2 hari lagi. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau berbaur dengan para peserta, aku bisa mengerti kau tidak cukup percaya padaku untuk membocorkannya. Itulah sebabnya kita harus membentuk Hex Soul Pack sesegera mungkin. Akan lebih mudah jika kita dapat berbicara tanpa hambatan dan saling membantu tanpa khawatir akan pengkhianatan. Aku akan memasuki wilayah Blade dan jika kau setuju dengan pengaturan ini, silakan datang ke toko Leonhard. Ini juga akan memastikan keamanan kita berdua jika kita bertemu di pasar wilayah dalam. Jadi, bagaimana menurutmu? Pria yang sangat lincah. Dia sudah mengatur segalanya dan memastikan tidak ada celah. Kalau orang lain, mereka mungkin mengira aman untuk bertemu dengannya karena pasar adalah area terpadat di wilayah dalam dan tidak ada yang berani bertarung di sana, atau para kesatria akan waspada. Namun, sejak awal aku sudah tahu dia ada di toko itu dan menunggu sesuatu, atau dia pasti sudah menghubungiku sebelumnya. Sekarang sepertinya dia cukup percaya diri dalam berurusan denganku dan itulah sebabnya dia mendesakku untuk memutuskan setelah mempersiapkan diri. Jika aku mundur sekarang, dia mungkin akan membocorkan informasi tentang identitasku kepada Raja Iblis Pedang, dan dia akan dengan mudah menyingkirkanku dari daftar itu. Lebih jauh lagi, dia seharusnya sudah menduga aku mengejar sesuatu karena popularitas Feng, hehe, tapi kau membuat kesalahan besar. Tatapan mata S berubah dingin saat ia memikirkan bagaimana orang ini sudah memojokkan Feng tanpa melakukan apapun dan jika dia orang lain, ia harus menemui burung nuri yang maha tahu karena mereka akan khawatir identitasnya akan terbongkar setelah datang sejauh ini. Dia berkata dengan gembira, hebat. Saya akan ke sana malam ini. Suara burung beo yang maha tahu terdengar setuju, itu yang terbaik. Sampai jumpa. Dengan itu, kubus itu kembali tidak aktif. Kau berhubungan dengan orang yang salah, S menyeringai dingin sebelum menutup matanya lagi. Tanda pisah. Di dalam toko Leonhard, di lantai paling atas. Burung beo maha tahu menyimpan kubus itu, tetapi matanya yang mempesona menyipit, bagaimana dia bisa setuju dengan mudah. Apakah dia yakin bisa menghindar jika aku bertindak, atau dia hanya orang bodoh? Tidak, dia jelas bukan orang bodoh. Tidak ada orang bodoh yang bisa menipu seluruh 8 provinsi. Apakah aku terlalu terburu-buru? Tapi aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini dan rencanaku sempurna.
Begitu dia masuk dan membentuk Hex Soul Pact bersamaku, aku bisa mengendalikannya dan membunuhnya dengan pikiran. Tapi jika dia menjelek-jelekkan atau memukulnya sebelum itu, aku bisa dengan mudah menahannya dengan Dark Earth Array tingkat 4 ini. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepala dan menertawakan fantasinya. Dia terlalu berhati-hati. Bagaimana mungkin seorang pencuri bisa lolos dari rencananya dan kalaupun, berkat suatu mukjizat, hal itu terjadi, dia tidak khawatir sedikit pun akan keselamatannya. Sebaliknya, identitas tersembunyi Feng akan terbongkar sepenuhnya jika dia bertindak gegabah, terutama jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Yah, akan lebih menghibur seperti itu, matanya bersinar dengan kilatan gelap pada akhirnya. Tanda pisah. Hari ini berawan karena awan gelap memenuhi langit kemasan. S meninggalkan istana setelah menghabiskan sepanjang siang di perpustakaan kerajaan dan menyerap semua yang bisa diserapnya. Tetapi dia tahu ini bukanlah perpustakaan rahasia tempat semua rahasia disembunyikan. Namun, itu sudah cukup untuk memperoleh informasi baru, terutama tentang reruntuhan dunia ini. Ia menemukan bahwa semua reruntuhan itu berasal dari masa perang ketika semua ras berjuang untuk supremasi dan banyak tokoh perkasa mengorbankan diri mereka demi masa depan cerah ras mereka. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak tergerak oleh legenda tersebut dan meninggalkan istana untuk bertemu dengan burung nuri yang maha tahu, dia menantikannya. Meskipun dia tidak dilarang keluar masuk istana pedang oleh siapapun, dia tetap berhati-hati agar tidak diikuti. Dia pergi setelah berpura-pura pergi ke paviliun anggur kehidupan untuk minum sebelum dia berangkat untuk ekspedisi dan tidak ada yang akan menganggapnya aneh juga. Namun, dia tidak naik kereta atau pengawal dan ditinggalkan sendirian. Kali ini, tidak ada seorang pun yang mengikutinya dan ia dengan mudah mengubah penyamarannya menjadi iblis yang sama seperti saat ia memasuki toko Leonhard terakhir kali. Ketika dia sampai di toko hati singa, dia membuka peta nasib hidup dan agak terkejut karena melihat burung beo yang maha tahu masih ada di dalam dan tidak takut dia akan mengungkapkan keberadaannya. Entah dia terlalu percaya diri atau dia memang tidak takut aku akan memberitahu siapapun, pikir S saat dia memasuki gedung yang dikenalnya itu. Kali ini, ia langsung dipandu oleh seorang petugas menuju lantai atas. Di lantai 9, dia melihat Alia lagi, tapi dia tidak seperti sebelumnya, dan matanya dipenuhi dengan rasa malu dan marah saat dia menatap S. Aku tidak menyinggung perasaannya. Ada apa dengannya? S merasa dia punya semacam masalah mental dan berpura-pura tidak menyadari apapun. Ikuti aku. Dia mendengus dan bergerak menuju lantai atas, diikuti S. Ketika mereka sampai di lantai terakhir, Alia menuntunnya menuju ruangan tertutup. Dia berkata, Anda boleh masuk, Nyonya sudah menunggu. Nyonya, jadi, burung nuri maha tahu adalah seorang wanita. S tercengang, tetapi dia tidak menunjukkan apapun dan memasuki ruangan. Alia menutup pintu sebelum pelat susunan muncul di tangannya dan dia mengaktifkannya, mengunci seluruh lantai ke-10. Di dalam ruangan, S melihat sosok iblis berkerudung dengan sosok bangsa yang tumbang, dengan tenang duduk di atas kursi. Dia memberi isyarat ke arah kursi di seberang meja dengan tangannya yang ramping dan berbicara dengan nada merdunya, silakan duduk, Tuan Sky. Senang bertemu dengan Anda, kata S sambil tersenyum saat ia duduk. Burung beo yang maha tahu berkata dengan nada ambigu, sepertinya Tuan Langit tidak mengharapkan aku menjadi seorang wanita, kan? Yah, bohong kalau aku bilang aku tidak terkejut. Tapi tidak lebih terkejut saat tahu burung beo yang maha tahu itu cantik sekali. Sapuan S. Burung beo maha tahu terkekeh dan berkata dengan misterius, Yah, kaulah orang pertama yang melihatku di seluruh 8 provinsi. Apa kau yakin aku bukan palsu? S berkata dengan tenang, jika kau palsu, maka Hex Soul Pact tidak akan bisa terbentuk dan lagi pula aku punya cara untuk mengetahui apakah kau adalah bos All-Knowing Parrot atau bukan, dan aku yakin kaulah yang asli. Dia hanya menebak, dia tidak tahu sama sekali tentang paket jiwa Hex, tetapi dia tahu hanya iblis Hex yang bisa membentuknya. Hehe, itu benar, benar. Dia dengan tenang mengakuinya sebelum berkata, bisakah kau menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? S menggelengkan kepalanya, aku tidak pantas untuk dilihat,
dan aku tidak bisa menunjukkan wajahku kepadamu tanpa mempercayaimu sepenuhnya, jadi maafkan aku. Selain itu, kamu juga menyembunyikan penampilanmu. Burung beo yang maha tahu terkekeh dan tidak meneruskan masalah itu. Dia berubah tanpa ekspresi dan berkata, kalau begitu, jangan bertele-tele sebelum kita membentuk kelompok jiwa Hex. Kita perlu menandatangani kontrak jiwa. Bab 442. Kalau begitu, jangan bertele-tele. Sebelum kita membentuk kelompok jiwa Hex, kita perlu menandatangani kontrak jiwa. S sama sekali tidak menolaknya dan bertanya dengan tenang, jika aku boleh bertanya, apa saja isi kontrak jiwa ini? Mata burung beo maha tahu berbinar saat dia berkata, sederhana saja, selama ritual jiwa Hex, kita tidak akan menyerah di saat-saat terakhir dan membentuk kelompok jiwa Hex ini dengan tidak tahu malu. Itu saja. Jika kamu ingin menambahkan sesuatu, silakan. Dia pasti akan menambahkan syarat tentang pikiran dan rencana jahat, pikirnya dengan sedikit rasa antipati. Namun, yang mengejutkannya, dia tidak melakukannya. Tidak apa-apa, kita tidak perlu menambahkan syarat apapun lagi. Tapi, iblis itu menatapnya dengan senyum penuh arti. Jika Tuan Sky ingin mengatakan sesuatu, silakan saja, saya tidak keberatan. Ujarnya, tetapi matanya berbinar-binar karena dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan pria ini. Itu karena penyamarannya. Dia tertipu. Mata S berkilat licik saat ini. Begini, seperti kamu menyiapkan kontrak jiwa untuk memastikan tidak ada yang salah. Aku juga menyiapkan kontrak sumpah jiwa. Aku ingin tahu apakah kau bersedia mengambil sumpah yang sama dengan kontrak jiwa bersamaku juga. Kita berdua tahu hal-hal ini dapat dirusak. Kau juga dapat memeriksa kontrak sumpah jiwa, sementara aku akan memeriksa kontrak jiwa. Dengan cara ini, kita berdua dapat melakukan ritual tanpa khawatir. Mata burung beo yang maha tahu menyipit karena ia merasa ada yang tidak beres. Tetapi permintaannya sama sekali tidak masuk akal. Sebaliknya, jika ia setuju dengan cepat, ia mungkin akan merasa lebih gelisah. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan kontrak sumpah jiwa? Kontrak itu jauh lebih berharga daripada kontrak jiwa. Dia bahkan ingin memberiku kontrak sumpah jiwa untuk diperiksa. Dia harus mengakui bahwa pertemuan ini sama sekali tidak berjalan sesuai rencananya. Dia telah menyiapkan banyak alasan dan cara untuk menghadapi S jika dia mencoba mundur. Namun, S tidak hanya setuju dengannya, dia bahkan memiliki niatnya sendiri. Sekarang, jika dia tidak setuju, bukankah keadaan akan berbalik melawannya? Dia berkata, baiklah, lakukan seperti yang kau sarankan. Ini kontrak jiwanya. Kau boleh memeriksanya sebanyak yang kau mau. Dia mengeluarkan selembar kertas abu-abu yang tembus pandang dan menaruhnya di atas meja sambil dengan hati-hati mengamati pria tanpa ekspresi itu. Dia ingin melihat semacam kekurangan atau petunjuk, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Bagaimana dia bisa melihat S? Dia bahkan membodohi Raja Iblis, apalagi seorang kultivator sungai jiwa berlian tingkat pertama seperti dia. Sistem, saya ingin 1 token perekrutan rumah pencuri. Perintah S segera. Ia telah menunggu saat yang tepat ini, saat ia berbicara dengan burung beo yang maha mengetahui. Ia tahu orang ini mempunyai potensi yang luar biasa karena kemampuannya membangun jaringan informasi rahasia yang terkuat di luar wilayah kerajaan dan tetap tak tergores serta tersembunyi selama ini. Lebih jauh lagi, dia dapat memperoleh informasi dari tempat-tempat yang paling tersembunyi dan dijaga, yang berarti dia memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Dia tidak pernah lupa bagaimana dia mengetahui tentang niat pedang elemennya, meskipun dia menyadarinya. Hal ini saja sudah cukup bagi S untuk menyeretnya ke rumah pencuri dan melalui dia dapat mengendalikan seluruh sindikat Spica dan mendapatkan semua informasi tanpa melakukan apapun. Jika sebelumnya dia sempat ragu, keraguannya itu semua sirna setelah dia mengunjungi toko Leonhard dan mengetahui bahwa mereka bisa dengan mudah menyelundupkan material jiwa ke seluruh 8 provinsi, dan dia semakin menginginkannya masuk ke rumah pencuri. Dia sangat cocok untuk menjadi anggota rumah pencuri, dan dia tahu jika dia mengundangnya secara langsung, dia tidak akan pernah setuju dan bahkan mungkin akan membalas setelah mengetahui dia bukanlah pengguna sihir kutukan.
Itulah sebabnya dia tidak mengambil tindakan apapun terhadapnya, bahkan setelah mengetahui dia masih di sini, dan membiarkannya berbuat semaunya dan merasa selalu memegang kendali, padahal sebenarnya dia sendiri yang selama ini jatuh ke dalam perangkapnya. Sekarang dia akhirnya sampai pada titik di mana dia bisa menipunya meskipun dia sudah berhati-hati. Dia merasa lebih bersemangat. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari token perekrutan One Thief House telah dikirimkan ke ruang pencuri hidup tuan rumah. Kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari poin pencuri. 2.535.400 kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Sebelumnya, ia telah mengubah 100.000 TP menjadi 10.000 HP untuk memberi Noah misi membunuh, dan sekarang 1 juta dihabiskan lagi untuk token perekrutan. Meskipun ia merasa sakit melihat TP-nya semakin rendah, tetapi ia juga mendapatkan lebih banyak sebagai balasannya. Burung Beo Maha Tahu tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan S. Dia sedang menunggu untuk memeriksa kontrak sumpah jiwa. Setelah itu, sebuah token hitam pekat seukuran telapak tangan muncul di tangan S, terukir dengan simbol pencurinya di satu sisi dan 2 kata dewa kuno, rumah pencuri, di sisi lain, persis seperti koin. Burung Beo yang Maha Tahu memperhatikan dengan seksama tanda berharga ini. Ini adalah kontrak sumpah jiwa. Aku mendapatkannya melalui warisanku, dan aku hanya punya yang ini. Sangat mudah digunakan, kita harus meneteskan darah kita di atasnya, dan setelah itu, kita tinggal mengulang sumpah kita sambil menelannya dengan ki kita dan kontrak akan terbentuk. S berbohong dengan gigi terkatup. Namun, Burung Beo yang Maha Tahu bukanlah Noah dan tidak mudah untuk ditipu. Dia bertanya, kontrak ini memiliki simbolmu yang terkenal di atasnya. Apakah itu dibuat olehmu dan dari suku mana kamu berasal? Aku tidak pernah mendengar ada suku iblis kutukan yang menyembah burung hantu. Namun, S sudah menduga pertanyaan ini akan muncul dan dia tahu tidak akan mudah untuk mengelabuinya. Dia berkata dengan tenang, sejujurnya, aku juga tidak tahu nama sukuku. Tetapi orang tuaku meninggalkan warisan ini untukku. Mengenai simbol burung hantu, mereka mengatakan burung hantu adalah simbol suci kami, dan akan selalu melindungi kami dan suku kami. Itulah sebabnya aku juga mengambilnya sebagai simbolku. Burung Beo yang Maha Tahu menatap S dengan tatapan tajam, jelas tidak mempercayainya sama sekali. S segera menyusul, untuk menunjukkan tidak ada yang salah dengan token sumpah jiwa ini. Aku akan mengambil sumpah terlebih dahulu, lalu kau bisa memeriksa tokennya sebelum menindaklanjutinya. Sistem, jika aku meneteskan darahku dan menggunakan kiku, itu tidak akan dihitung, kan? S bertanya dengan cepat, tetapi dia cukup yakin itu tidak akan dihitung karena dia adalah pemimpinnya. Bagaimana dia bisa merekrut dirinya sendiri, kan? Kurang dari strong lebih besar dari, tidak. Kurang dari, strong lebih besar dari. S merasa lega dan dengan cepat menusuk jarinya dan meneteskan darahnya pada token itu dan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menelan token itu dalam kitanahnya. Saya, dengan sungguh-sungguh, bersumpah bahwa saya akan mengikuti seluruh ritual jiwa Hex dan saya tidak memiliki pikiran jahat terhadap bos burung Beo yang Maha Tahu. Saya juga iblis Hex murni yang tidak tahu nama sukunya, dan jika saya berbohong, token ini akan hancur, dan saya akan menerima serangan balasan yang mengerikan. Dia sengaja menambahkan kata-kata untuk menghilangkan keraguan burung Beo yang Maha Tahu lebih jauh. Tepat seperti yang dipikirkannya, mata burung Nuri Maha Tahu itu melembut dan berkilauan karena ketidakpastian setelah mendengar sumpahnya dan dia yang pertama kali menggunakan token itu, dan tidak terjadi apa-apa. S menaruh token itu di atas meja. Ini sudah cukup untuk menunjukkan ketulusanku, kan? Atau kamu juga bisa menandatangani kontrak jiwa terlebih dahulu sambil memasukkan syarat yang sama dan aku bisa menandatanganinya terlebih dahulu, tetapi kamu harus menambahkan syarat penandatanganan kontrak ini setelahnya juga. Ini adalah hal terakhir yang membuat unta itu tidak tahan lagi. Burung Beo yang Maha Tahu tidak ingin menambahkan syarat seperti itu dalam kontrak jiwa karena dia memiliki pikiran jahat,
dan itu akan menghancurkan kontrak jiwa saat dia menandatanganinya dan mengungkapkan niatnya. Tidak peduli bagaimana dia merenung, Feng telah menunjukkan bahwa dia tidak sedang merencanakan sesuatu dan bahkan tampak tulus. Dia setuju untuk menandatangani kontrak jiwa terlebih dahulu, tetapi dia masih merasa tidak nyaman karena sikapnya. Apakah aku terlalu banyak berpikir, dan mungkinkah dia orang yang cerdik dan bodoh pada akhirnya? Pikirnya sambil menatap token gelap dengan simbol burung hantu. Sepanjang hidupnya, dia sangat teliti dan penuh perhitungan, dan itulah sebabnya dia bertahan sampai hari ini. Dia membangun kerajaan yang tidak dapat disentuh siapapun, tetapi hari ini, karena suatu alasan, dia merasa kecerdikannya dan rencananya tidak berjalan sesuai rencana di hadapan pria ini. Semuanya sempurna, terlalu sempurna. Pihak lain bermain tepat di tangannya dan bahkan menyerahkan hidupnya kepadanya, yang diinginkannya, namun, ia memiliki firasat aneh bahwa tidak ada apapun di tangannya dan pria di depannya adalah pemain sebenarnya selama ini. Tetapi secara logika hal itu juga tidak mungkin karena ia lebih mempercayai pikirannya daripada firasatnya. Pada akhirnya, dia merasa perhitungannya yang berlebihan membuat dirinya menjadi seperti ini, lalu dia mengambil token gelap itu. Aku akan aman apapun yang terjadi, tak ada yang dapat membahayakan aku. Kilatan tekad melintas di matanya setelah memastikan tak ada yang salah dengan tanda ini, kelihatannya benar-benar biasa saja. Aku hanya perlu bersumpah tentang ritualnya, kan? Dia menatap pria yang sederhana namun tak terduga itu dalam-dalam. Bab 443. S mengangguk, ya, aku hanya butuh jaminan bahwa kau tidak akan melakukan apapun selama ritual itu. Adapun sumpahku, itu untuk menunjukkan ketulusanku terhadap wanita cantik sepertimu. Aku jadi bersemangat mendengar pujian Tuan Sky. Dia terkekeh sambil berpikir, pada akhirnya, dia hanya seorang pria. Kenapa aku jadi banyak berpikir? Dia menyingkirkan rasa gelisahnya dan memotong jarinya yang ramping, setetes darah menetes ke token perekrutan Thief House, dan langsung terserap. Setelah itu, ki gelap seperti Merkuri muncul dari tangannya dan menyentuh token tersebut. Kurang dari serong lebih besar dari, selesai. Kurang dari, serong lebih besar dari senyum jahat es hampir menutupi seluruh wajahnya saat dia melihat ini, sementara dia menahan napas. Apa yang terjadi selanjutnya membuat burung beo Mahatahu mengetahui bahwa firasatnya selama ini benar. Saat kinya menyentuh token itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam pekat dan melesat menuju gelabelanya. Es harus mengakui, dia jauh lebih cepat daripada Noah, dan dia bahkan berhasil membentuk penghalang ki. Tetapi sayang, garis hitam itu dengan mudah menembus seluruh pertahanannya dan langsung memasuki kepalanya. Dia dengan tidak sabar memeriksa tubuh dan jiwanya berkali-kali dan ketika tidak ada yang salah, dia dengan marah menatap Es. Kamu, apa artinya ini? Namun dia tidak menyerang Es karena dia pikir itu adalah sumpah yang diucapkan dan jika dia bereaksi berlebihan, dia mungkin akan menerima semacam serangan balasan. Es tidak menjawab dan menunggu pemberitahuan sistem. Sama dengan. Kurang dari serong lebih besar dari token perekrutan Thief House telah digunakan. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, sistem mendeteksi seseorang mencoba bergabung ke rumah pencuri melalui klon jiwa. Kurang dari, serong lebih besar dari. Sama dengan. Jantung Es berdebar kencang saat mendengar ini dan hampir terjatuh dari tempat duduknya. Ekspresi kemenangannya akhirnya berubah dan hampir muntah darah. Bagaimana dia bisa melupakan teknik klon yang penuh kebencian itu? Tepat saat dia hendak mengatakan omong kosong itu, suara sistem terdengar lagi. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, mencari jiwa sejati. Kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Es merasa seperti mendengar kata-kata penyelamatan dan segera rileks, menatap All-Knowing Parrot dengan dingin dan berkata, aku harus mengakui kau hampir menghancurkan seluruh rencanaku dengan klon jiwamu. Tapi itu juga berarti aku benar tentangmu. Mata Parrot yang maha tahu membelalak kaget saat mendengar,
klon jiwa, dan sebuah pelat susunan muncul di tangannya sesaat kemudian. Ini adalah rahasia terbesarnya, dan entah bagaimana rahasia itu terungkap pada garis gelap itu. Dia akhirnya mengerti mengapa dia ingin menggunakan token itu. Itu untuk melihat apakah dia nyata atau tidak. Menurutnya, aku tidak tahu bagaimana token itu bisa mengungkapkan hal ini kepadamu. Karena pada akhirnya kamu mengetahuinya, aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu pergi dari sini. Kamu juga dapat melihat bahwa kamu tidak dapat menyakitiku atau melakukan apapun karena aku hanyalah klon jiwa. Meskipun aku dapat dengan mudah mengungkapmu dan menghancurkan seluruh rencanamu dan membiarkan zona kerajaan mengurusmu, aku yakin mereka tidak akan membiarkanmu pergi setelah mereka mengetahui tentang niat pedang elemen. Ikuti aku dan biarkan aku menaruh tanda jiwa kutukan ke dalam jiwamu. Aku berjanji tidak akan menganiaya dirimu, dan kau akan mendapatkan lebih dari sekadar mencuri. Atau aku dapat menggunakan susunan ini dan menahanmu sepenuhnya di sini dan hasilnya akan sama saja. Tapi kalau kamu mencoba melawan, semuanya akan berakhir untukmu, jadi pilihlah. Dia menatap Es dengan nada mengejek seolah-olah dia sudah menang, bahkan jika Es menemukan rahasianya. Aku akan cari tahu bagaimana dia mendapatkan token-token itu. Token-token itu bisa sangat berguna, dan dia mungkin punya lebih banyak harta karun. Hehe, usahanya memang sepadan pada akhirnya. Namun, ekspresi gembiranya berubah suram saat melihat Es duduk santai di kursi sambil meletakkan kakinya yang bersilang di atas meja. Dia sama sekali tidak tampak terganggu. Kemudian, dia mengibaskan tangannya di depan wajahnya dan sesaat kemudian, wajah manusianya yang sebenarnya muncul, dan dia memiliki seringai jahat yang lebar di wajahnya saat dia berkata, benarkah? Tanda pisah. Tepat pada saat ini, di dalam ruangan yang dipenuhi awan ki gelap dan tebal. Dua mata yang cemerlang terbuka dalam kegelapan ini, seperti manusia dengan iris abu-abu, tapi bukan hanya satu, melainkan 3 pupil berwarna emas. Itulah seorang pemburu. Sebuah suara merdu berteriak setelahnya. Akan tetapi, sebelum dia dapat mengatakan apapun lagi, ruang di tempat itu bergetar hebat bagaikan kaca, pecah dan sebuah garis gelap muncul dari dalam dan melesat ke arah asal suara itu. Apa? Suara itu terdengar lagi, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tanda pisah. Sementara burung beo yang maha tahu tercengang oleh penampilan Es yang sebenarnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Es akhirnya mendapat pemberitahuan yang ditunggu-tunggu. Sama dengan. Kurang dari serong lebih besar dari entry anggota baru telah berhasil, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari, kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, silakan buka antarmuka rumah pencuri untuk melihat informasi lebih lanjut, kurang dari serong lebih besar dari. Sama dengan. Pada saat ini, dia akhirnya tersadar dari transnya seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia hendak menggunakan arai tersebut ketika suara Es yang tenang namun mengancam terdengar, jangan tunjukkan niat membunuh kepadaku, atau kamu akan segera menyesalinya. Apa itu token? Dia sama sekali mengabaikan peringatannya dan beberapa kata misterius di kepalanya. Kedua tubuh itu terhubung oleh semua indera, dan dia dengan jelas merasakan garis gelap yang muncul setelah menghancurkan ruang, yang tidak pernah terdengar, dan memasuki tubuh utamanya meskipun dia telah bertahan. Dia akhirnya mengerti mengapa Es tetap tenang, dan tanda itu adalah hal yang membuatnya percaya diri. Dia akhirnya merasa takut setelah bertahun-tahun dan tidak berani meremehkannya lagi. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, niat jahat dan pembunuhan terdeteksi dari anggota rumah pencuri terhadap pemimpin rumah, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, hukuman, kematian kurang dari, serong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang membuat darahnya membeku saat ini. Karena niat membunuhnya yang ekstrim, rasa sakit yang tak tertahankan menghantam jiwanya dan sambaran petir mematikan mengamuk di kedua tubuhnya. Ah! Dia menjerit sambil berlutut, dan kerudungnya juga jatuh,
memperlihatkan wajah cantik namun terkejut. Medium Arai juga jatuh ke tanah, tanaman merambat muncul di kulitnya, dan darah menetes dari lubangnya. Yang membuatnya merasa putus asa yang sesungguhnya adalah karena tubuh aslinya juga berada dalam kondisi yang sama, meskipun berada di puncak alam jiwa platinum. Tolong, hanya kata itu yang keluar saat dia merasakan jiwanya yang sebenarnya mulai bergetar. Sudah kubilang, jangan tunjukkan niat membunuhmu padaku. Es mencibir, hentikan. Sejak terakhir kali, dia bersikap sangat tenang dan sama sekali tidak merasa kasihan kepada burung nuri yang maha tahu karena dia memang pantas menerimanya karena dia telah bersekongkol melawan dia. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari pemimpin DPR telah menghentikan hukuman, kurang dari strong lebih besar dari. Kurang dari kuat lebih besar dari sama dengan kurang dari kuat lebih besar dari. Setelah suara misterius itu berdering lagi, kedua kekuatan itu lenyap, dan dia dengan cepat mulai pulih dari luka-lukanya. Dia menatap Es dengan mata ngeri. Dia tidak berani menunjukkan niat membunuh lagi, takut rasa sakit yang membekukan darah itu akan mulai lagi. Aku mengakui kesalahanku. Aku akan memberikan apapun kepadamu. Biarkan aku pergi. Kamu dapat memiliki seluruh sindikatku, informasi, sumber daya, semuanya, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak akan mencoba membalas dendam lagi. Es mengerutkan bibirnya. Kenapa kau terdengar seperti aku penjahat di sini? Bukankah kau yang ingin aku menjadi budakmu? Di mana harga dirimu? Kau ingin menjadi budakku sekarang. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar ini dan berkata dengan suara gemetar, aku tahu aku salah, biarkan aku pergi. Aku tidak bisa menjadi budakmu, kumohon, aku punya tanggung jawab. Tapi jika kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan apapun. Kau bisa saja memberiku batasan ini dan jika aku mencoba membalas, kau bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa menjadi budakmu atau siapapun. Aku lebih baik mati. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan saat ini. Dia hanya memohon karena dia ingin melihat apakah dia bisa berbicara untuk keluar dari masalah ini dengan kata-kata dan mendapatkan kembali kebebasannya. Lebih jauh lagi, dia bersedia membayar harga untuk kebebasannya, bahkan keringat dan darahnya, sindikat Spica. Selama dia hidup, dia bisa memperoleh semuanya kembali, tetapi dia tidak mau menjadi budak orang lain, terutama menjadi budak dari ras biasa-biasa saja, dia punya harga diri sendiri. Dia merasa Es akan mulai menyiksanya lagi, tetapi matanya melebar saat melihatnya tersenyum. Setidaknya kau punya keberanian, atau aku akan sedih memberimu kesempatan seperti itu. Tetapi kau tetap memilih untuk tetap keras kepala pada akhirnya. Ingat, bahkan kita pencuri punya harga diri, dan harga diri itu berarti, tidak punya harga diri sama sekali, oke? Apa? Dia merasa ada yang salah dengan Es. Sejak awal, dia tampak sangat tenang dan misterius, tetapi sekarang dia tiba-tiba berkata bahwa dia memberinya kesempatan setelah menggunakan beberapa batasan misterius padanya. Dia bahkan memanggilnya pencuri, padahal bukan. Es menyeringai dan berkata dengan nada hangat, selamat datang di rumah pencuri. Rumah pencuri. Dia bingung. Es mendesah dan meratap, kenapa kalian selalu ingin membunuhku? Tidakkah kalian menyadari suara di kepala kalian? Tiba-tiba dia teringat suara misterius itu dalam kepalanya, tetapi saat itu dia sedang panik, jadi dia pergi mencari orang yang menanamkan suara itu dalam kepalanya. Melihatnya mengingat sesuatu, Es memasang senyum penipu terbaiknya. Bab 444. Santai saja dulu, tidak perlu gelisah lagi. Ucap Es dengan tenang sambil menatap iblis wanita yang luar biasa itu. Burung beo maha tahu bahwa sekarang dia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Es dan jika dia mau, dia bisa dengan mudah menyingkirkannya, jadi tidak perlu melakukan semua ini. Dia segera menenangkan diri dan menatapnya dengan waspada. Apakah dia akan menyuruhku melakukan sesuatu untuknya? Pikirnya dengan geram. Dia tahu kalau itu dia, dan ada orang yang mencoba berbuat jahat padanya, dia tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi, apapun yang terjadi. Es berbicara dengan senyum percaya diri, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku memberimu kesempatan bukan perbudakan dan, di dunia ini,
Tidak, antara surga dan bumi, akulah satu-satunya yang bisa memberikan kesempatan ini. Burung beo Mahatau ingin mengejek, tetapi dia menahan diri dan bertanya, kesempatan macam apa? Aku tidak yakin apakah kesempatanmu ini cocok untuk iblis. Aku benci mengatakannya padamu, tetapi kita tidak berasal dari ras yang sama. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa menyusup sejauh ini ke benua iblis dan apa yang kau cari atau mengapa zona kerajaan tidak menyadari keberadaanmu. Tapi izinkan aku menjelaskan bahwa kita tidak sama. Aku sadar akan hal ini, tetapi kesempatan yang kuberikan kepadamu lebih besar dari rasisme dan di rumah pencuri. Tidak peduli siapa dirimu, kamu dapat tumbuh lebih kuat dari siapapun dan menyentuh batasan yang tidak pernah kamu bayangkan. Kata S dengan suara penuh semangat. Mata burung beo Mahatau bersinar dengan ketidakpastian. Jika apa yang kau katakan itu benar, aku tidak keberatan bekerja denganmu. Tapi aku harus melihat peluang itu sendiri. S mengerutkan bibirnya, tentu saja, siapa yang akan percaya hanya dengan kata-kata kosong, kan? Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan, Dewi Pencuri, terlebih dahulu. Katakan saja, rumah pencuri, atau pikirkan saja, dan kau akan mengerti semuanya. Dewi Pencuri, hati burung beo yang maha tahu bergetar dan berkata tanpa ragu. Rumah pencuri. Namun, wajah S berubah ketika dia melihat tidak ada panel status yang muncul dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengerutkan bibirnya, sepertinya hanya tubuh utamamu yang bisa menggunakannya. Yah, itu juga masuk akal. Bagaimana mungkin klon biasa memiliki hak istimewa tubuh utama? Baiklah. Burung beo Mahatau kali ini ragu-ragu, tetapi dia tahu jika S ingin menyakitinya, dia tidak perlu melakukan trik-trik kecil lagi. S juga menggunakan antarmuka rumah pencuri untuk melihat informasi burung beo yang maha tahu saat dia melakukan hal yang sama. Di sisi lain, tubuh utama burung beo yang maha tahu bergumam, rumah pencuri. Dia menjerit ketika layar gelap muncul berisi kata-kata itu dan suara statis misterius yang sama terngiang dalam kepalanya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat datang di rumah pencuri. Tanda hubung. Aturan dan regulasi Thief House. 0. Pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib rumah pencuri akan berakibat kematian mutlak. 1. Anggota rumah tidak diperbolehkan berkhianat, bersekongkol, melakukan sabotase, atau mempunyai niat jahat terhadap rumah pencuri atau anggotanya. 2. Anggota rumah tidak dapat memberontak ke rumah pencuri atau memberontak terhadap pemimpin rumah S. White. 3. Rincian tentang rumah pencuri dan para anggotanya tidak boleh dibagikan kepada siapapun yang bukan anggota, dalam keadaan apapun, atau akan melanggar aturan 0. 4. Anggota rumah tidak dapat meninggalkan rumah pencuri setelah bergabung. 5. Perkelahian internal tidak diperbolehkan, dan anggota lain tidak diperbolehkan mempunyai niat jahat terhadap anggota lain. 6. Anggota rumah akan mendapatkan poin rumah dengan setiap misi rumah yang berhasil, atau misi apapun yang dikeluarkan oleh ketua rumah S. White. 7. Poin rumah adalah mata uang Thief House dan anggota dapat menggunakannya di House Shop. Tidak diperbolehkan menggunakan mata uang lain. 8. Jika ada anggota yang gagal dalam misi DPR atau misi pemimpin DPR S. White, poin DPR akan dikurangi, diikuti dengan hukuman berdasarkan pada pentingnya misi tersebut. Tanda pisah. Melanjutkan. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah ini semacam sihir terkutuk? Dia tidak berani mempercayai matanya sendiri karena ini sungguh tidak masuk akal. Dan dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Saat dia membaca aturannya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi padanya ketika dia menunjukkan niat membunuh pada S. Apakah ini benar-benar pekerjaan dewa? Apakah itu nyata? Dia merasa merinding di sekujur tubuhnya hanya dengan memikirkannya. Dia tidak percaya pada Tuhan manapun, tetapi sekarang dia merasa keyakinannya berubah drastis dan napasnya menjadi cepat. Kalau itu benar-benar berkah dari dewa, maka semua yang dikatakannya itu benar, dan sepertinya hanya dia yang bisa berbagi berkah ini dengan orang lain. Hanya saja jika dia mengatakannya langsung padaku, aku tidak akan pernah percaya padanya, tidak, aku harus melihat lebih banyak lagi.
Dia dengan cepat fokus pada lanjutkan, dan antar muka berubah lagi. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Rumah pencuri. Pemimpin rumah, S. White. Anggota DPR, 2/3. Tanda pisah. Anggota rumah, Freya Witch wanita. Ras, penyihir jahat. Garis keturunan, penyihir ilusi, garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Genre pencuri, tidak ditunjuk, hanya pemimpin rumah yang dapat menunjuk genre pencuri. Kultivasi jiwa, alam embrio jiwa platinum, tahap lanjutan 9. Bakat, rata-rata, dapat ditingkatkan. Poin rumah, 100. Tanda pisah. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, tersedia kosong saat ini. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Mata burung beo yang maha tahu atau Freya menyipit saat dia melihat nama aslinya dan ras, penyihir jahat, hatinya menjadi dingin karena ini adalah rahasia terbesarnya. Bagaimana ini mungkin? Serunya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia merasakan kulit kepalanya geli karena ketakutan. Sungguh tidak terbayangkan jika semua rahasianya terbongkar. Apa ini dilakukan oleh Dewi? Dia tidak berani mempercayai perkataan S lagi. Di dalam toko Leonhard, S tentu saja melihat status Freya dan menatap kloningannya dengan sedikit kebingungan. Penyihir jahat, ras macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Klon jiwa itu secara alami tahu apa yang baru saja dilihat tubuhnya dan menyipitkan matanya ke arah S dengan sedikit gugup. Bisakah kamu melihat informasi ini juga? S tersenyum mengejek. Tentu saja aku pemimpinnya, aku bisa melihat semuanya. Kita sekarang adalah anggota, jadi tidak baik menyembunyikan sesuatu dari satu sama lain, kan? Jadi, apa itu penyihir jahat? S sangat tertarik pada Evilwi karena dia belum pernah melihat ras ini dalam catatan, dan mereka tampak cukup kuat. Garis keturunan dan potensinya lebih tinggi dari Noah. Tentu saja aku akan menceritakan semuanya karena kau adalah pemimpinnya, tetapi pertama-tama, katakan padaku, apakah ini benar-benar pekerjaan Tuhan? Lalu mengapa kau bisa memilih anggota lain dan mengapa kita adalah pencuri? Bisakah aku mengembangkan garis keturunan dan potensiku, dan apa sebenarnya genre pencuri yang hanya bisa kau pilih? Freya melemparkan rentetan pertanyaan dengan tegas. S menjawab tanpa mempedulikan nada bicaranya, "Showdown, iya. Aku akan menjawab pertanyaanmu satu per satu. Pertama, apakah menurutmu aku cukup mampu untuk membuat sesuatu seperti ini?" "Tidak," jawabnya tanpa ragu. S mengerutkan bibirnya, merasa ini agak menyinggung, tetapi dia melanjutkan, "Kalau begitu, hanya makhluk seperti dewa yang bisa melakukan ini dan meningkatkan bakat dan garis keturunanmu. Adapun mengapa kami menjadi pencuri, itu karena kami diberkati oleh Dewi Pencuri, jadi wajar saja kami harus menjadi pencuri. Apa yang membuatmu tidak puas?" Freya menatap dalam-dalam mata biru gelap S dan ingin melihat apa yang ada di baliknya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia mendesah, "Tidak, jika aku bisa menjadi kuat, aku tidak keberatan menjadi pencuri atau raja." "Bagus. Untuk alasan mengapa aku bisa memilih anggota, itu wajar karena aku punya lebih banyak kelebihan daripada kalian, dan aku pemimpinnya." Untuk genre pencuri, S dengan tenang menyatakan hal yang sudah jelas saat dia menjelaskan genre pencuri, poin rumah, misi, dan toko rumah. Dia lebih sulit dihadapi daripada Noah, pikir S dengan getir setelah berbicara selama setengah jam. Noah percaya begitu saja terhadap apa yang dikatakannya dan tidak pernah mempertanyakannya, tetapi Freya sangat berbeda dengan Noah yang rendah hati. "Kalau begitu, ini berarti kalau aku punya lebih banyak kelebihan, aku juga bisa menjadi pemimpin?" Tanyanya tanpa ekspresi. Dia jadi lebih mengerti tentang pencuri Hose setelah S menjelaskannya. Sungguh ajaib bahwa dia tidak berani percaya, tetapi buktinya ada di depan matanya dan sifat perhitungannya muncul lagi. S menyipitkan matanya mendengar pertanyaan ini. Bahkan Noah tidak berani mendekati posisi kepemimpinannya, tetapi ambisi wanita ini berada di level lain. Matanya tajam seperti pisau saat dia berkata, "Jika kau menginginkan posisiku,
kau bisa mencobanya. Tapi izinkan aku memperingatkanmu, jika kau mencoba merencanakan atau menyabotase aku atau orang lain dari rumah pencuri, aku tidak akan menghentikan hukuman lain kali. Kau mungkin menyembunyikan emosimu untukku, tetapi kau tidak bisa menyembunyikannya dari Sang Dewi. Freya mempercayai kata-kata Es. Dia masih tidak melupakan siksaan dan aturan itu. Dia hanyalah seekor semut di hadapan dewa dan tidak berani melewati batasnya. Jika dia ingin menumbangkan Es, dia harus bertarung dengan adil dan menyenangkan Sang Dewi. Ketika Es melihat ekspresi tekadnya, dia tidak dapat menahan tawa dingin dalam hati. Kau menginginkan posisiku. Aku khawatir kau harus membunuhku terlebih dahulu. Bab 445. Es tidak menghentikan aksinya karena dia tahu wanita ini akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan cara ini dan membiarkannya berpikir bahwa dia bisa menjadi pemimpin di masa depan. Dia akan membiarkannya merasakan perbedaan dengan tindakannya dan dengan malu-malu menaklukkannya. Mata Freya berbinar-binar karena kegembiraan. Dia benar-benar ingin menguasai rumah pencuri ini. Baginya, tempat itu jauh lebih menarik daripada apapun di dunia ini. Jadi, apakah kau akan memberiku pilihan dalam genre pencuri, atau kau akan menjadi orang picik dan mencoba menekanku? Tanyanya riang. Ketakutannya benar-benar sirna karena dia pikir Es juga tidak bisa melanggar peraturan rumah. Meskipun dia bisa mengendalikan misi, dia tahu Es tidak akan mau meninggalkannya saat ini setelah melakukan semua ini. Terlebih lagi, dia ingin melihat toko itu dengan penuh semangat setelah Es menjelaskan teknik dari Dewi yang akan muncul di sana, dan dia juga dapat meningkatkan potensi garis keturunannya. Es tahu bahwa dia sedang mencoba memprovokasinya, tetapi dia tentu tidak akan menekannya, karena dia sendiri yang akan tertembak saat berjalan kaki jika melakukan hal itu. Dia tersenyum ambigu, tentu saja, mari kita lihat pencuri seperti apa yang cocok denganmu, dan kau boleh memilih sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu. Senyumnya tiba-tiba berubah dingin, tapi setelah kita selesai, kau sudah menjawab pertanyaanku yang selama ini kau coba hindari. Dan aku ingin tahu kebenarannya atau kau akan percaya jika aku bilang aku bisa memberimu misi kematian dengan mudah, di sini dan sekarang juga. Freya tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tahu pria ini tidak bercanda, meskipun dia tidak ingin mengungkapkan rencananya. Namun, Es telah menunjukkan ketulusannya dengan menceritakan tentang rumah pencuri dan bahkan memberinya kesempatan untuk memilih genre pencuri sendiri. Sekarang, jika dia tidak menunjukkan ketulusannya, dia mungkin benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Dia masih tidak tahu batasan Es dalam memberikan misi, dan dia juga tidak ingin mengujinya. Saya mengerti. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia juga harus mengorbankan sesuatu. Dan di hadapan Thief House, rahasianya tidak ada nilainya. Es mengangguk puas dan menatap antarmuka rumah pencuri yang terbuka. Sama dengan. Silakan pilih genre pencuri untuk anggota baru. Genre pencuri, jalur pencuri khusus untuk anggota rumah. Tanda pisah. Genre pencuri yang cocok untuk anggota rumah penyihir Freya, 5 tersedia. Tanda hubung. 1. Pencuri pramuka. Pendahuluan, seorang pencuri yang ahli dalam seni pengintaian dan pengumpulan informasi dengan segala cara yang mungkin. 2. Pencuri menawan. Pendahuluan, seorang pencuri dengan pesona tak tertandingi yang dapat mengendalikan siapapun dengan kekuatan pesona dan ilusi, untuk memaksa mereka melakukan perintahnya tanpa mereka menyadari apapun. 3. Pencuri penyihir. Pendahuluan, seorang pencuri menapaki jalan ilmu sihir. 4. Pencuri terkutuk. Pendahuluan, pencuri yang ahli dalam ilmu sihir hitam. 5. Pencuri jahat. Pendahuluan, pencuri jahat mengendalikan pikiran dan kehidupan targetnya dengan sihir kegelapan ilusi, dan pesona, sambil tetap sepenuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Tanda pisah. Silakan pilih satu pilihan. Catatan, setelah genre pencuri dipilih, genre tersebut tidak dapat diubah lagi. Sama dengan. Es mengernyitkan alis saat melihat Freya punya 5 pilihan dalam genre pencurinya, sementara Noah hanya punya 2. Lebih jauh lagi, semua pilihan itu untuk mengendalikan yang lain.
Dia lebih terpesona oleh Evil Thief karena memiliki kekuatan gabungan dari 3 pilihan, dan tampaknya jauh lebih berguna daripada genre lainnya, dan juga sangat cocok dengan kepribadian Freya. Freya juga menyadari sedikit perubahan pada ekspresi S, dan hatinya menegang karena semua ketegangan dan frustrasi ini karena tidak dapat melihat apapun. Dia takut S akan melakukan trik dan merusak kesempatan ini. Dia bahkan menyesal telah memprovokasinya sekarang. Namun, S dengan jujur memberitahu Freya tentang kelima pilihan itu, dan tepat seperti yang dipikirkannya, Freya menjawab tanpa berpikir. Aku ingin menjadi pencuri jahat ini. Dia sangat gembira mendengar pengenalan genre pencuri jahat dan merasa ini sangat cocok untuknya. Dia juga merasa bahwa S tampak sangat santai memberinya genre pencuri ini, dan dia menjadi penasaran dengan jalur pencurinya. Setelah S memilih opsi tersebut, dia mendengar suara Dewi. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat, Anda telah ditunjuk sebagai pencuri jahat oleh ketua rumah. Pengenalan pencuri jahat mengendalikan pikiran dan kehidupan targetnya dengan sihir kegelapan ilusi, dan pesona, sambil tetap sepenuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Peran pencuri jahat dalam pencurian. Pencuri jahat memiliki peran untuk menyusup secara diam-diam dan menanam antek-anteknya yang terkendali dan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian musuh sambil memastikan anggota rumah lainnya tetap aman sepanjang pencurian. Tanda pisah. Status rumah pencuri Anda telah diperbarui. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Dia tidak berbohong padaku. Asli Freya bergumam kegirangan ketika dia membaca dan mendengar tentang pencuri jahat itu. Dia juga mengamati perubahan statusnya. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Anggota rumah, Freya Witch wanita. Ras, penyihir jahat. Garis keturunan, penyihir ilusi, garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Pencuri genre, pencuri jahat pemula. Peringkat rumah, anggota baru, dapat ditingkatkan. Selesaikan misi One Thief House untuk peningkatan peringkat. Tanda hubung. Kultivasi jiwa, alam embrio jiwa platinum, tahap lanjutan 9. Bakat, rata-rata, dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Poin rumah, 100. Tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, pencuri jahat. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Jadi, ini adalah peringkat keluarga. Sepertinya dengan menyelesaikannya aku akan dapat naik ke posisi pemimpin keluarga. Tapi pertama-tama aku harus melampaui anggota pertama. Matanya yang tajam berkilauan dengan ketegasan. Dia membuka toko berikutnya, yang paling ingin dia lihat. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Toko rumah, pencuri jahat. Bagian harta karun. Bagian pengetahuan. Bagian evolusi dan pil. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Freya segera membuka bagian pengetahuan. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian pengetahuan, pencuri jahat. Kebangkitan murid gelap ilusi, kemampuan bawaan penyihir. Persyaratan, garis keturunan penyihir jahat. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 10.000 poin rumah. Tanda pisah. Kitab Suci Pencuri Jahat Volume 1, Teknik Kultivasi Jiwa. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 1.000 poin rumah. Tanda pisah. Penghindaran pikiran tanpa jejak, seni pengembangan jiwa. Persyaratan, Kitab Suci Pencuri Jahat dan Kebangkitan Murid Gelap Ilusi. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama. Harga, 7.500 poin rumah. Tanda pisah. Bayangan elemen gelap, seni siluman kultivasi jiwa. Persyaratan, Kitab Suci Pencuri Jahat. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 1.000 poin rumah. Tanda pisah. Shadow Illusion Escape, keterampilan gerakan jiwa. Persyaratan,
Kitab Suci Pencuri Jahat. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 500 poin rumah. Tanda pisah. Mata jahat, keterampilan pengintaian jiwa. Persyaratan, Kitab Suci Pencuri Jahat. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 500 poin rumah. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Toko ini bahkan punya metode untuk membangkitkan pupil mata gelap ilusiku dan seni jiwa yang sesuai juga. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru sebagai rasnya. Tetapi dia segera tenang karena dia tahu dia masih membutuhkan HP untuk membeli teknik kebangkitan itu. Saya juga harus mengolah kitab suci pencuri jahat untuk melatih keterampilan jiwa lainnya. Namun, ini berarti saya harus membuang teknik kultivasi lama saya. Nah, karena fondasi saya sempurna, saya akan dapat mengubahnya seiring waktu. Dia memutuskan dengan tegas. Meskipun dia memiliki keterampilan dan teknik kultivasi, setelah menyaksikan toko rumah pencuri, dia tidak ragu untuk membuangnya. Namun, poin-poin rumah ini akan menjadi masalah besar dan hanya pemimpin yang dapat memberikan misi dengan poin rumah sebagai hadiah atau dewi itu sendiri. Tapi aku harus lebih bergantung padanya. Sekarang aku mengerti mengapa dia sama sekali tidak tampak waspada padaku. Pikirnya muram saat dia memutuskan untuk melihat bagian-bagian lainnya sebelum melakukan apapun. Dia membuka bagian harta karun kali ini. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian harta karun, pencuri jahat. Grimoire gelap, kelas 9, dapat ditingkatkan. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa. Harga, 500.000 poin rumah. Tanda pisah. Rantai manipulasi jiwa, kelas 5. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota lama. Harga, 10.000 poin rumah. Tanda pisah. Set armor pencuri jahat, kelas 8. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota luar biasa. Tingkat pencuri jahat yang diperlukan, trainee pencuri jahat. Harga, 100.000 poin rumah. Tanda pisah. Koin pelarian hidup, 3. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 1000 poin rumah. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Toko ini bahkan punya grimoire yang sangat aku butuhkan. Seluruh tubuhnya gemetar melihat grimoire kegelapan yang diimpikannya siang dan malam. Saya membuat semua ini hanya untuk grimoire leluhur. Itulah satu-satunya grimoire di seluruh dunia yang dapat membantu saya, tetapi sekarang saya dapat membeli grimoire yang sama kuatnya dari toko ini. Sungguh menggelikan. Dia benar-benar kesal dan merasa seolah-olah seluruh hidupnya adalah lelucon. Aku tidak bisa memberinya alasan untuk menyingkirkanku. Aku harus bersikap baik. Dia tiba-tiba mengubah pandangannya terhadap S dan memutuskan untuk tetap tulus padanya, atau dia akan menyesalinya. Dia membuka bagian terakhir dengan penuh harap. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Bagian evolusi dan pil, pencuri jahat. Evolusi garis keturunan penyihir ilusi, 3 tersedia. Garis keturunan penyihir ilusi, evolusi tingkat 7. Harga, 1 juta poin rumah. Garis keturunan penyihir ilusi, evolusi kelas 8. Harga, 10 juta poin rumah. Garis keturunan penyihir ilusi, evolusi kelas 9. Harga, 20 juta poin rumah. Tanda pisah. Pil pemulihan jiwa, 10 tersedia. Pendahuluan, pil jiwa kelas 9, mampu memulihkan cedera apapun pada jiwa, bahkan di ambang kematian. Persyaratan, anggota lama, harga, 100.000 poin rumah, per pil. Tanda pisah. Catatan, toko akan diperbarui pada peringkat rumah, anggota veteran. Bab 446. S sudah melihat seluruh toko dan statusnya, dan dia menatap Freya dengan sedikit kegembiraan. Keahlian dan tekniknya benar-benar berbeda dari pencuri pembunuh. Kekuatannya yang sebenarnya terletak pada kendali dan tipu daya. Dia dapat dengan mudah mempengaruhi target dan menciptakan celah dalam sekuritas mereka serta mendapatkan kunci perbendaharaan untuk saya dan banyak lagi.
Ini akan membuat hidup saya jauh lebih mudah dan saya tidak perlu lagi khawatir tentang pengumpulan informasi dan bahaya tersembunyi. Freya akhirnya tersadar dari fanatismenya sendiri dan menyadari seringai es. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum kilatan aneh melintas di matanya dan menundukkan kepalanya. Pemimpin es, mohon terima permintaan maaf Freya yang rendah hati tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia berubah warna bahkan lebih cepat daripada berkedip, pikir es. Dia menggoda, apa, kamu mau poin rumah? Ekspresi Freya tidak berubah. Tidak, aku ingin misi, dan aku akan mendapatkannya sendiri. Kau hanya perlu mengeluarkan misi itu. Jangan khawatir, aku bukan orang yang sembrono, dan kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Es tersenyum mengisyaratkan, sekarang ceritakan padaku tentang ras penyihir jahatmu dan apa hubungannya ini dengan iblis kutukan. Dan, apa sihir kutukan dan ilmu sihir yang tampaknya saling berhubungan. Freya tahu dia tidak bisa menyembunyikan rahasia terbesarnya dari es lagi, dan dia adalah pemimpin yang mengendalikan misi tersebut, yang sangat dia butuhkan. Selanjutnya, setelah dia melihat barang-barang di toko dan harga-harganya, dia menjadi penasaran tentang berapa banyak HP yang dimiliki es karena dia bisa menggunakannya untuk memberinya tugas dan bagaimana dia mendapatkannya. Dia juga sampai pada kesimpulan yang mengejutkan bahwa es mungkin memiliki lebih banyak hak istimewa daripada para anggota, yang tidak dapat dia bayangkan. Hanya hak istimewa melihat status rumahnya saja sudah cukup untuk memberinya ide. Meskipun dia tampak seperti orang yang riang gembira, dia menipuku dan aku tidak tahu kapan dia berbohong seolah-olah itu adalah sifatnya yang sebenarnya. Aku seharusnya tidak terlalu membuatnya marah, atau dia mungkin akan menyingkirkanku dengan misi-misi itu. Aku masih tidak tahu batasan misi-misi yang bisa dia berikan. Renungnya. Dia berkata, ras penyihir jahat tidak terlahir begitu saja, tetapi ras yang jatuh dari ras penyihir spiritual. Aku tidak tahu banyak tentang ras penyihir spiritual, tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhurku, penyihir jahat pertama lahir setelah dia jatuh ke jalan kejahatan. Dia mencuri grimoire jahat terlarang, yang ditinggalkan oleh dewa jahat, dan mempraktikkan ilmu sihir jahat dalam grimoire itu. Setelah itu, grimoire jahat terlarang itu mengubah seluruh tubuhnya, dan dia menjadi Valen One pertama, sang penyihir jahat. Ras penyihir spiritual tentu saja tidak akan membiarkan keberadaan jahat semacam ini hidup, yang lahir dari ras mereka dan memburu penyihir jahat pertama dengan segala yang mereka miliki, tetapi grimoire jahat terlarang jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Tidak hanya penyihir jahat itu lolos dari kejaran mereka, tetapi tercatat bahwa dia berhasil membunuh setengah dari ras penyihir spiritual dengan grimoire jahat terlarang, membuat ras penyihir spiritual itu ketakutan dan menyerah untuk membunuhnya. Setelah penyihir jahat pertama lahir, dia menciptakan lebih banyak penyihir jahat dengan grimoire jahat terlarang dan itulah latar belakang ras penyihir jahat kita. Suaranya dipenuhi rasa bangga dan kagum terhadap penyihir jahat pertama ini dan kerinduan terhadap grimoire jahat terlarang ini. Mata es berbinar karena terkejut. Dia tidak menyangka ras penyihir jahat memiliki sejarah seperti itu. Dia melanjutkan perkataannya dengan ekspresi muram, namun, ketika ras lain mengetahui potensi ras penyihir jahat dan kemampuan mereka untuk mengendalikan pikiran makhluk hidup tanpa sepengetahuan mereka, mereka semua merasa terancam, dan mereka bersatu dengan ras penyihir spiritual untuk melenyapkan kita. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan umpan penemuan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam perang itu, tetapi menurut catatan, beberapa anggota klan tingkat rendah kita muncul di dunia langit emas, di benua iblis yang perkasa lebih dari puluhan ribu tahun yang lalu. Dikatakan bahwa kepadatan sihir atau ki di dunia ini ribuan kali lebih rendah daripada dunia tempat leluhurku berasal, dan juga ada kekurangan lainnya, tetapi tidak disebutkan apa. Namun, mereka terkejut bahwa dunia ini cukup damai, dan mereka dapat hidup di sini tanpa rasa khawatir dan tidak ingin kembali. Mungkinkah mereka dari surga lain? Es langsung memikirkan kemungkinan itu. Mata Freya berubah dingin saat ini, tetapi siapa yang mengira bahwa ras iblis akan menyerang leluhurku dan mencoba memperbudak mereka untuk diambil darahnya?
Dikatakan bahwa leluhur iblis entah bagaimana menemukan bahwa darah ras kita sangat berguna bagi klan tingkat raja untuk berevolusi menjadi klan tingkat kaisar, dan itu bahkan lebih kuat daripada ras mereka sendiri. Tetapi alasan sebenarnya adalah umur panjang dalam darah kami, yang bahkan menarik leluhur iblis ke dalam campuran. Pada waktu itu, terjadilah peperangan besar antara tiga ras. Namun jumlah para iblis lebih banyak dibandingkan dengan jumlah para penyihir jahat, bahkan mereka mendapat dukungan dari ras iblis. Meskipun kita memiliki sihir heks yang kuat, dan kita dapat dengan mudah memanipulasi beberapa suku iblis yang kuat, para iblis memiliki jiwa yang sangat kuat, dan tidak mudah untuk mengendalikan mereka. Berhadapan dengan leluhur iblis dan leluhur iblis, leluhur kita binasa. Mereka bahkan memanggil kami dengan sebutan Hex Demon dan membuat kami terlihat seperti penjahat, padahal penjahat yang sebenarnya justru menjadi pahlawan. Gertaknya pada akhirnya. S merasakan cakrawalanya meluas, mendengar akhir tragis dari Evil Witch Rache. Leluhur iblis dan leluhur iblis, makhluk macam apa mereka yang mampu membasmi ras penyihir jahat yang berasal dari surga lain. S merinding hanya dengan memikirkan mereka. Tetapi beberapa anggota klan kami masih berhasil bertahan hidup, dan saya adalah keturunan salah satu dari mereka yang selamat. Namun, sebagian besar dari mereka mati karena kondisi alam liar yang keras, dan ras iblis tidak pernah berhenti memburu kami. Aku mungkin satu-satunya yang meninggalkan rasku sampai aku tahu tentangmu. Dia menatap S dengan sedikit rasa malu. S tersenyum penuh arti, tapi sepertinya kau tidak punya niat baik padaku dan menganggapku sebagai ancaman, atau kau hanya tidak ingin aku menghalangi jalanmu, kan? Freya tidak menyembunyikan niatnya. Pertama, aku hanya ingin tahu tentang identitas aslimu ketika Raja Iblis Kabut meminta untuk mencari tahu tentang keberadaanmu. Kau telah mencuri sesuatu darinya, kan? Ya, aku memang menemukan sesuatu milik Raja Iblis Kabut. S mengakuinya, tetapi dia tidak akan pernah memberitahu siapapun bahwa dia mendapatkan sepotong harta karun abadi dari pencurian itu. Freya mengangguk dan tidak bertanya apa yang telah dicurinya. Setelah itu aku mengawasimu di kota iblis besi dan tanpa sengaja aku menemukanmu memahami niat pedang elemen dan kemudian mencuri cincin penyimpanan Henrik. Mata S berbinar, bagaimana kau melakukannya? Ia memang sudah penasaran dengan benda ini sejak lama. Bibir Freya melengkung membentuk senyum menawan. Aku bisa mengendalikan makhluk-makhluk kecil fana dan melihat semua yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Itulah caraku selalu memperoleh informasi tanpa diketahui oleh siapapun. Semua orang mengabaikan makhluk-makhluk kecil ini, dan hanya beberapa yang memperhatikan mereka. Mata S sedikit melebar karena mengerti dan tersenyum kecut, jadi, begitulah adanya. Kau mengajariku pelajaran penting lainnya. Terima kasih. Freya mendengus. Pokoknya, setelah itu penyamaranmu mudah ditemukan, dan kemunculan Feng terlalu tidak wajar. Tapi tidak ada yang menyadarinya kecuali aku. Melihat bakatmu, aku curiga kau punya Grimoire, dan itulah mengapa aku ingin menarikmu ke sini dan menggunakan jejak kutukan jiwa untuk membuatmu setia padaku. Ucapnya sambil memperhatikan ekspresi S dengan saksama. S jelas tidak keberatan. Jadi, pertama-tama kau memutuskan untuk melihat apakah aku tahu tentang tanda kutukan jiwa ini atau tidak, dan kurasa itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa penyihir, benar kan? Dia tersenyum. Mata Freya berbinar, lalu dia mengangguk, ya, paket kutukan jiwa adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua penyihir jahat saat mereka memutuskan untuk hidup dan mati bersama, dan mereka hanya dapat melakukan ini sekali seumur hidup. Meskipun jejak kutukan jiwa adalah jejak budak yang tidak dapat dihancurkan yang mencap jiwa yang hakiki dan membuat pembawanya benar-benar setia kepada tuannya, kedua proses ritual tersebut hampir serupa. Saya sendiri yang akan menggambar lingkaran sihir untuk ritual tersebut, sehingga semakin sulit untuk melarikan diri dari hal yang tak terelakkan. Mendengar hal itu, tatapan S berubah dingin dan dia berkata, tidakkah kau pikir aku juga bisa menjadi klon sepertimu? Dia merasakan kesedihan S, tetapi tahu tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, untuk mendapatkan kepercayaan S. Tidak, teknik penguasaan jiwa Yin adalah sesuatu yang hanya diwariskan di klan ibuku. Bahkan almarhum ayahku tidak mengetahuinya,
dan hanya wanita yang bisa mempraktikkannya. Bab 447. Tidak, teknik penguasaan jiwa yin adalah sesuatu yang hanya diwariskan di klan ibuku. Bahkan almarhum ayahku tidak mengetahuinya, dan hanya wanita yang bisa mempraktikkannya. Mata S berkilat kecewa saat mendengar ini. Akhirnya dia berpikir dia bisa memiliki referensi teknik cloning untuk menciptakan tekniknya sendiri, tetapi sepertinya dia ditakdirkan untuk kecewa. Dia mengerutkan bibirnya. Kalau begitu, ini berarti klon jiwamu juga dapat membantumu menghadapi serangan balik dari kontrak jiwa, kan? Tapi bukankah kau sudah mengatakan bahwa kau tahu aku juga dapat melewati kontrak kesetiaan Dewan Kerajaan? Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Freya tersenyum tipis. Tidak, kau tidak tahu bahwa kontrak jiwa tidak mudah untuk dilewati, seperti budak atau kontrak kesetiaan yang dibuat dengan bahan-bahan bela diri. Meskipun, metode menempa kontrak jiwa hanya ada di tangan keluarga kekaisaran. Tetapi setiap kontrak jiwa bersifat mutlak jika Anda tidak memiliki pengganti tipe jiwa seperti klon jiwa saya untuk menanggung kontrak tersebut. Itulah sebabnya saya tidak khawatir Anda akan mundur setelah menandatangani kontrak jiwa. Namun, siapa sangka kau akan berhasil mengelabuiku agar aku segera bergabung denganmu. Dia tersenyum kecut pada akhirnya. S tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu dan hanya tersenyum tipis. Baiklah, aku menipumu agar mendapat kesempatan. Ini tidak masuk hitungan, kan? Jadi, apa sebenarnya sihir kutukan ini? Dia mengerutkan bibirnya, tetapi tetap menjawab, kamu bisa mengatakan Ki adalah sihir dan Ki sihir. Tetapi sihir sedikit berbeda dari Ki karena selama kamu tahu, mantra atau nyanyian, kamu dapat menggunakan elemen Ki atau sihir apapun, sementara kamu hanya memiliki satu elemen bawaan Ki. Sihir atau Ki keduanya memiliki dasar yang sama, sedangkan Ki sulit dikuasai ketika sihir dapat dipahami dengan mantra. Jika Anda mengetahui mantra hukum, Anda bahkan dapat menggunakan keterampilan hukum jika Anda dapat mendukung konsumsi Ki. Sedangkan untuk sihir heks, itu adalah cabang dari sihir hitam. Dengan sihir heks, kamu dapat mengutuk seseorang hingga mati, mengendalikan pikiran mereka seperti yang kulakukan pada makhluk kecil, menguasai pikiran seseorang untuk melakukan sesuatu, atau bahkan melakukan kutukan penyembuhan dan masih banyak lagi. Mata S berbinar. Aku bahkan bisa melakukan skill hukum jika aku punya mantra sihir. Bukankah ini berarti aku mengumpulkan banyak mantra hukum? Aku tidak perlu khawatir dengan musuh. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Freya tampaknya menebak apa yang S lamuni dan mendengus dengan nada menghina. Menurutmu, mantra hukum itu seperti kubis yang bisa ditemukan di mana saja. Bahkan ras kita tidak punya. Apa? Sangat langka. S merasa mimpinya hancur. Pengetahuanku sedikit, jadi lupakan saja. Mengenai Grimoire, itu adalah buku mantra tempat kamu dapat menulis dan menyimpan mantra sihir dan bahkan melepaskannya secara instan, seperti jimat. Namun, hanya beberapa ras yang dapat membuat Grimoire mengenalinya dan bagi yang lain, itu hanyalah buku biasa, kata Freya. Tunggu sebentar, buku yang kamu sebutkan, mata S berbinar. Ya, Myriad Hex Manual adalah Grimoire leluhurku, dan buku itu juga mencatat mantranya. Buku itu juga tidak bisa dihancurkan atau leluhur iblis dan iblis tidak akan membiarkannya begitu saja dan menghancurkannya seperti Grimoire lainnya, tetapi mereka juga tidak bisa menggunakannya, jadi mereka membiarkan junior mereka yang mengurusnya. Sepertinya Grimoire itu jatuh ke tangan keluarga iblis kekaisaran dan setelah bertahun-tahun, mereka mungkin sudah melupakan kengerian Grimoire itu. Jadi, mereka menggunakan harga iblis itu untuk menarik kita dalam pelelangan asosiasi iblis kehidupan yang akan datang. Tetapi setelah aku menyebutkan Grimoire itu, kau hanya menunjukkan ketertarikan sesaat dan itu membuatku berpikir kau memiliki Grimoire sendiri. Dia tersenyum pahit pada akhirnya. Oh, aku masih terlihat berpikir pada akhirnya, ya. Esther Keke, jangan khawatir. Aku yakin Grimoire di tokomu lebih kuat daripada yang ada di tangan keluarga kekaisaran. Freya membalas dengan enteng, tidak, Grimoire itu juga peringkat 9, dan memiliki banyak mantra kutukan. Bisa dibilang itu adalah warisan penuh dari leluhurku, jadi aku membutuhkannya.
Itulah mengapa aku ingin mengendalikanmu karena kemampuan mencurimu. Tetapi tampaknya sekarang kau harus membantuku juga. S tidak menolaknya, asalkan kau menunjukkan harga dirimu. Aku akan mencuri apapun untukmu, tetapi hanya jika itu tidak membahayakan siapapun di antara kita. Aku mengerti. Freya mengangguk. Ia harus mengakui, dengan kemampuan S, bukan hal yang mustahil untuk mendapatkan Grimoire. Jadi, sekarang kau sudah tahu segalanya, tapi kau masih belum memberitahuku bagaimana kau bisa datang ke sini dari benua darah dan melewati penghalang di sekitar benua iblis, dan apa tujuan akhirmu? Tanyanya dengan mata sedikit menyipit. S tersenyum pahit, aku bukan pemburu, melainkan manusia dari benua angin biru dan aku masuk ke sini secara tidak sengaja. Dia tidak bisa memberitahu bahwa dia hampir mati, dan sistem memindahkannya ke tengah benua iblis. Bagaimanapun, dia harus menjaga citra pemimpinnya. Mata Freya sedikit melebar dan berseru, manusia. Ras yang penuh kebencian itu. Ekspresi S berubah dan membalas, apa maksudmu penuh kebencian? Freya berkata dengan nada marah, mereka penuh kebencian karena mereka juga bergabung dengan iblis dan setan untuk membunuh ras kita saat itu, dan mereka adalah anjing setia iblis, Ham. Mata S menyipit, maksudmu iblis mengendalikan manusia. Dia tentu saja tidak tahu tentang benua angin biru utama karena dia berasal dari dataran rendah, tetapi dari nada bicara Freya, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Freya mengangguk, aku tidak tahu dari mana asalmu, tetapi benua manusia telah lama berada di bawah perlindungan ras iblis dan iblis memiliki sekte mereka di benua angin biru. S terkejut dalam hati dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang dikatakan Patriark Mimpi Kosong kepadanya beberapa tahun yang lalu. Sepertinya mereka memang berencana melawan Patriark, lalu mereka berbakti kepada setan. Apakah mereka benar-benar sampai pada tingkat seperti itu? Dia meringis. Meskipun S tidak memiliki hubungan apapun dengan manusia, dia tetaplah manusia, dan dia merasa sedih dengan perilaku mereka. Lupakan saja, mereka tidak ada hubungannya denganku. S menggelengkan kepalanya. Freya tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia masih heran dengan identitas S, dan sekarang dia bisa memerintahnya. Sungguh ironis. Lalu apa tujuan akhirmu? Dia mengganti topik pembicaraan. S berkata dengan ragu, aku tidak punya tujuan akhir. Aku hanya ingin menjadi kuat untuk saat ini, dan aku hanya bisa mengandalkan Dewi, yang berarti aku harus mencuri. Adapun tujuanku saat ini, itu adalah pagoda harta karun iblis kehidupan. Freya merasa dia baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Pagoda harta karun setan kehidupan dari Asosiasi Setan Kehidupan. Apa? Ada satu lagi. S berpura-pura terkejut. Dia mengerutkan bibirnya. Apa kau mencoba untuk dibunuh? Apa kau tidak tahu gedung-gedung itu adalah tempat paling aman di 8 provinsi? Bahkan aku tidak bisa menyusup terlalu dalam ke Life Demon Association, mereka terlalu berhati-hati. S mendesah dan meratap, aku tidak punya pilihan lain. Ini perintah Sang Dewi. Aku hanya bisa menggertakkan gigiku dan terus melangkah maju. Mata Freya tiba-tiba berbinar mengerti. Jadi, begitulah adanya. Tidak heran, dia punya HP yang banyak. Itu semua karena dia bisa langsung menerima misi dari Sang Dewi, tetapi mereka juga tampak cukup berbahaya. S menebak apa yang ada di pikirannya, tapi dia tidak mengoreksinya dan tersenyum. Kau lihat, aku sudah memiliki seluruh struktur pagoda harta karun Glad Domain, termasuk semua tingkatan jebakan, formasi, harta karun tersembunyi, dan hal-hal lainnya. Freya terkejut. Bagaimana kamu bisa mendapatkan rahasia seperti ini? Hehe, aku punya cara sendiri, jadi katakan padaku, kau ikut atau tidak. Aku akan memberimu misi yang sama seperti seniormu, tetapi berbeda darinya karena kau adalah pencuri tipe kontrol. S bertanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Freya merasa ia telah meremehkan S lagi, dan ia harus mengevaluasi kembali pemimpinnya ini. Dia berkata, pencuri macam apa yang seniorku itu, bisakah kau memberitahuku? S berkata dengan nada ambigu, kau bisa bertanya kepada seniormu setelah kalian berdua bertemu. Aku tidak akan membocorkan informasi siapapun karena itu tidak adil bagi kalian berdua. Meskipun kita sekarang sudah seperti keluarga,
kita harus saling menghormati privasi, kan? Keluarga? Ya, ia menatap Es penuh arti. Freya cemberut dengan cantik, baiklah, aku harus menunggu saja, jadi apa yang kau inginkan dariku? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mengubah teknik kultivasimu? Tanya Es. Dia tahu dia sudah berada di tahap puncak kultivator embrio jiwa platinum, jadi dia tidak perlu mengatur ulang fondasinya seperti Noah. Freya berpikir sejenak, aku harus melihat teknik kultivasinya terlebih dahulu, tapi kurasa aku tidak bisa membelinya dengan kreditku saat ini, dan aku juga tidak memenuhi persyaratan apapun. Es tahu arti di balik petunjuknya dan tersenyum halus. Aku akan memberitahumu metode untuk mendapatkan poin rumah tanpa misi. Tapi aku tidak ingin kau mengubah teknik kultivasimu sampai aku selesai dengan pencurian ini. Karena teknik kultivasi ini adalah yang paling berharga yang pernah Anda lihat, teknik ini dapat memberi Anda kemampuan jiwa bawaan di setiap alam, jadi akan butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan kultivasi asli Anda setelah Anda memulainya. Saya juga akan meninggalkan cetak biru bangunan itu kepada Anda, dan Anda harus. Bab 448. Malam harinya, Feng kembali ke Istana Pedang dan tidak seorang pun curiga saat dia kembali ke halaman rumahnya. Akhirnya berakhir juga. Es mendesah dengan sedikit kelelahan. Dia tidak dapat menahan senyum pahit ketika mengingat percakapan panjangnya dengan Freya di Leonhard Shop. Dia tidak hanya mengajukan berbagai macam pertanyaan, tetapi dia bahkan memberikan saran untuk pencuriannya, yang tidak pernah terpikirkan oleh Es sebelumnya, dan dia harus mengakui bahwa wanita memiliki bakat dalam taktik. Namun, dia terlalu cerdik dan sulit dibodohi. Meski begitu, Es senang karena telah menambahkannya ke rumah pencuri. Sekarang dia memiliki akses ke semua jenis informasi dan sumber daya. Dia juga memberinya barang-barang yang tidak dia butuhkan untuk dijual di pasar gelap, yang mengosongkan 15% ruang pencurinya. Dia juga menceritakan padanya tentang metode pencurian untuk mendapatkan poin rumah, yang membuatnya terkejut, dan dia juga mengajarinya dua keterampilan khasnya, Soul Threads dan Thief Charity, terbalik dan terbalik. Dia bahkan menawarkan tempat aman bagi tubuh aslinya untuk mengubah teknik kultivasinya setelah dia selesai mencuri ini dan, yang mengejutkan, dia pun setuju. Setelah mengurusi semua ini, dia pergi, karena mungkin akan membuat Raja Iblis waspada jika dia tidak kembali ke istana pada malam hari. Dia mengatakan kepadaku bahwa utusan kerajaan juga sedang mencarinya, dan alasannya mungkin karena jaringan informasinya. Yah, sayang sekali aku yang menemukannya lebih dulu. Bibir Es melengkung. Selain itu, wilayah kabut juga tampak sunyi setelah kompetisi berburu, yang mana cukup tidak biasa. Mungkin karena hilangnya Santos. Aku harus berhati-hati terhadap Raja Iblis Kabut karena aku telah membunuh putranya dan aku tidak tahu apakah dia tahu bahwa putranya sudah mati atau tidak. Namun menurut Freya, Raja Iblis Kabut memiliki pendukung yang mengerikan, dan dia juga terlibat dalam berbagai macam perdagangan. Yah, selama aku memainkan peranku dengan baik, tidak akan ada yang tahu aku ada di sini. Es tersenyum penuh percaya diri, terutama setelah diskusi di toko Leonhard, dan mulai mengembangkan lagi keterampilan membobol kunci. Tanda hubung. Malam sebelum ekspedisi, di aula rahasia klan pedang jahat, terdengar suara tua penuh amarah. Apa maksudmu? Kau tidak boleh mendekati bocah nakal itu. Apa kau mencoba mengunjunginya? Ayah, orang jahat itu bersembunyi di tempat pedang itu dan baru pergi kemarin. Namun, kami terlambat memberi tahu. Dia sudah menghilang dan baru kembali tengah malam. Kata iblis setengah baya itu dengan nada frustrasi. Wajah iblis tua itu dipenuhi amarah. Kalau begitu, apakah kau tahu tugas apa yang diterima bocah itu dari Yang Mulia? Kita akan mencegatnya dalam misi itu karena dia harus pergi sendiri. Iblis setengah baya itu mendesah tak berdaya. Tidak, hanya para panglima ksatria itu yang tahu tentang ini dan jika kita mengusiknya, kita mungkin akan membuat Yang Mulia marah, jadi aku tidak berani mendekati mereka. Terutama Whitefire, orang itu terlalu setia untuk kebaikannya sendiri. Bagaimana dengan Mia? Bukankah dia mencoba mendekatinya? Ekspresi iblis setengah baya itu berubah lebih buruk dan berkata dengan gigi terkatup, dia mencoba mengunjunginya siang ini,
tetapi dia dicegat oleh dua budak jalang itu, dan mereka tidak mengizinkannya menemuinya. Mereka mengatakan dia ada di ruang kultivasi tanpa memberi tahu dia. Jika bukan karena istana, dia pasti sudah membunuh dua budak kurang ajar itu. Sungguh tragis. Wajah iblis tua itu semakin pucat saat dia mendesah pasrah. Setan setengah baya itu juga merasakan frustrasi yang sama seperti ayahnya karena mereka tidak dapat menaklukkan seorang bocah nakal pun yang bahkan belum dewasa. Bukan hanya itu saja, mereka pun diawasi secara diam-diam oleh Raja Iblis Pedang, terutama setelah jamuan makan, dan jika mereka berbuat sesuatu dengan nekat, mereka mungkin akan sangat menderita. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar. Patriark, seorang utusan telah tiba dengan sebuah pesan. Mata iblis setengah baya itu menyipit dan membalas, bukankah sudah kubilang, jangan ganggu aku saat aku berada di daerah terlarang. Suara itu terdengar lagi. Aku tahu, tapi pengirim pesan ini sepertinya adalah burung beo yang maha tahu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Domain kabut, kastil iblis kabut. Raja Iblis Kabut berada di ruang kultivasinya. Dia tidak muncul di tempat terbuka setelah bertemu dengan Raja Iblis Pedang seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak, dan sebuah kubus komunikasi muncul di tangannya, yang berkedip terang. Dia mengaktifkannya, dan terdengar suara serak. Aku tidak bisa bergerak tanpa bukti kuat. Kabut hitam di sekelilingnya bergetar setelah mendengar ini dan menjawab dengan marah. Putra kami sudah meninggal, dan kau ingin bukti. Apa kau peduli dengan kami? Jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Tidak ada seorang pun yang lebih marah daripada aku di dunia ini, dan aku ingin menginjak-injak seluruh klan bajingan itu. Tetapi apakah kau pikir melawan Raja Iblis itu mudah? Bahkan jika aku bisa membunuhnya, keluarga kekaisaran juga akan mendapatkan alasan untuk melemahkan otoritasku. Jadi, cari tahu sesuatu sebelum menghubungiku. Aku tidak bisa bicara denganmu sekarang karena semua omong kosong yang terjadi di sini. Dengan itu, kubus itu menjadi tidak aktif. Setelah itu, gelombang ki jiwa yang mematikan menyebar ke seluruh kastil kabut, membunuh semua orang yang berada di bawah wilayah inti sungai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari ini adalah hari keberangkatan bagi semua orang untuk ekspedisi ke reruntuhan yang rusak di perbatasan provinsi Mighty Blade. Pada saat ini, Whitefire berdiri dengan hikmat di hadapan 8 iblis muda. Ini adalah tim ekspedisi yang dipilih oleh Thomas dan Peter 3 hari yang lalu. Para anggotanya adalah Feng, Thomas, Peter, tunangannya Brenna, Alora Yisrael, dan Charlie Violen yang direkomendasikan oleh Thomas. Kemudian ada pula iblis klan pedang perak lain dengan tatapan tajam di wajah tampannya. Ia direkomendasikan oleh Peter dan menduduki peringkat 18 dalam 100 teratas, Gibson, dan terakhir adalah iblis suku liar lain peringkat 23, Shepard Echo. Shepard dipilih secara khusus oleh Thomas dan Peter karena kemampuannya mengendalikan gelombang suara dan mengamatinya. Ini adalah kemampuan yang sangat berguna di tempat yang berbahaya dan tidak dikenal, seperti reruntuhan yang rusak. Semua orang yang terpilih sudah diberitahu 2 hari lalu tentang ekspedisi ini, dan mereka juga gembira mendengarnya karena ini merupakan kesempatan besar bagi mereka. Mereka semua siap untuk ekspedisi ini. Api Putih berkata, apakah kalian semua sudah siap? Ya, semua orang menjawab serempak. Whitefire mengangguk sambil menatap Feng dan berkata, Feng adalah pemimpin tim ini, dan kamu harus mengikuti perintahnya setelah memasuki reruntuhan. Aku tidak akan ikut campur selama kamu tidak menghadapi ancaman tingkat alam jiwa, bahkan jika kamu mati. Apakah itu jelas? Shepard mengangkat tangannya saat ini. Dia adalah iblis berkulit jingga gelap dengan tanduk kecil dan mata kuning cerah, mengenakan baju besi di sekujur tubuh. Mata Whitefire menyipit sedikit. Bicaralah. Shepard bertanya, Tuan, Anda mengatakan kita harus mematuhi perintah Feng. Tetapi bagaimana jika perintah itu mengancam nyawa kita, atau dia ingin menyerang kita untuk mendapatkan harta karun atau menimbunnya? Ekspresi Thomas dan Peter sedikit berubah, tetapi mereka tidak mengatakan apapun karena ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Whitefire tersenyum dingin. Jika kalian merasa keputusannya tidak masuk akal, kalian semua dapat memberikan suara untuk memutuskan. Mengenai penimbunan harta karun,
selama kalian memiliki kemampuan, kalian dapat mencoba mengambilnya darinya. Aku tidak akan ikut campur. Harta karun apapun yang ditemukan di reruntuhan itu akan dibagikan kepada kalian, tetapi aku tidak akan ikut campur dalam pembagian itu. 5 ekspresi lainnya berubah saat mereka melirik Feng, yang sepanjang waktu ini tampak sangat acuh tak acuh, tidak mengatakan apapun. Thomas tiba-tiba terkekeh, haha, saudara Feng, aku akan mengandalkanmu. Peter hanya tersenyum kecut dan tidak berkata apa-apa, meskipun dia bisa merasakan bahwa Feng bukanlah orang seperti itu. Namun, dalam menghadapi harta, bahkan kerabat dekat pun saling menusuk dari belakang, apalagi seseorang yang baru beberapa kali ditemuinya. Meskipun demikian, dia juga ingin bertarung dengan Feng, jadi dia juga menganggapnya sebagai kesempatan. Pada saat ini, Feng tiba-tiba bergerak dan berdiri tepat di samping Whitefire dan berkata, aku tidak menginginkan apapun yang tidak berhubungan dengan pedang, dan jika kita memiliki sesuatu yang berhubungan dengan pedang, aku akan membaginya dengan saudara Peter. Saya harap semua orang bisa bekerja sama tanpa harus saling waspada, atau saya akan membunuh siapapun yang mencoba menjatuhkan saya atau menyabotase siapapun. Apakah itu jelas? Saya setuju. Thomas adalah orang pertama yang setuju. Peter tersenyum. Aku juga akan berbagi apapun yang berhubungan dengan pedang dengan saudara Feng. Jangan khawatir. Yang lainnya juga dengan cepat setuju karena Feng berjanji tidak akan memperjuangkan hal lain, dan mereka merasa lega. Whitefire tidak dapat menahan senyum puas. Ia juga senang bahwa Feng telah membersihkan benih perselisihan kecil ini, atau mereka tidak akan pernah bisa bekerja sama. Dia berkata, sekarang kita semua sudah sepakat, ayo berangkat. Kita akan bepergian dengan kereta kuda selama setengah bulan dulu. Ayo berangkat. Setelah itu, mereka semua menaiki 5 kereta dan berangkat untuk ekspedisi ini. Bab 449. Dataran Bukit Putih berada di perbatasan barat Provinsi Mighty Blade, dan tempat ini disebut Bukit Putih karena sepanjang tahun ditutupi lapisan salju tebal dan suhu di sini tidak dapat membuat manusia bertahan hidup. White Hill Plains juga merupakan tempat ditemukannya binatang dan tumbuhan berjenis es. Namun, tempat ini juga sangat berbahaya karena alasan yang sama. Badai salju terjadi terus-menerus di tempat ini dan siapapun dapat dengan mudah terkubur di bawah salju atau bahkan tersesat. Pada saat ini, beberapa mil jauhnya dari pinggiran White Hill Plains, 5 kereta berhenti. 9 setan turun dari kereta. Mereka tak lain adalah tim ekspedisi domain pedang yang beranggotakan 8 orang dan Whitefire. Mereka telah melakukan perjalanan selama 15 hari dengan kecepatan penuh dan baru saja mencapai tempat ini. Es tak kuasa menahan diri untuk menatap White Plains sejauh mata memandang dan merasakan suhu dingin. Ini pertama kalinya dia datang ke tempat yang dipenuhi salju seperti ini. Kita sudah sampai. Whitefire berbicara saat itu. Kita akan berpisah dari sini. Semua orang menatap Whitefire dengan tak percaya. Mereka semua tahu betapa besar dan berbahayanya tempat ini, dan sekarang dia akan meninggalkan mereka sendirian di sini untuk mencari reruntuhan yang rusak. Bibir Whitefire melengkung membentuk senyum kaku. Bagaimana menurutmu? Aku sendiri yang akan membawamu ke reruntuhan yang rusak itu. Jangan menyanjung diri sendiri, ujianmu yang sebenarnya adalah menemukan jalan menuju reruntuhan yang rusak. Saya hanya akan memberi Anda peta, tidak ada yang lain, dan Anda semua punya waktu 5 bulan sebelum saya membawa Anda semua kembali, bahkan jika Anda tidak menemukan apapun. Itu akan dianggap gagal, dan Anda semua akan kehilangan posisi. Api putih, seperti ekspresi jelek semua orang, mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya ke arah Feng, dan berkata, ini petanya, semoga beruntung. Dengan itu, Whitefire tiba-tiba berubah menjadi gambar yang kabur, dan sebelum seorang pun dapat mengajukan pertanyaan, dia telah lama menghilang. Sial, kita ditipu oleh orang tua itu. Thomas tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Semua orang diam-diam menyetujui Thomas. Feng berkata saat ini dengan ekspresi serius, "Yah, ini sudah diduga, karena akan terlalu mudah untuk sekadar menjelajahi reruntuhan yang rusak. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan." Alora berkata saat itu,
kita harus melihat peta sebelum memutuskan bagaimana cara bergerak maju. Sangat sulit untuk pindah ke tempat ini pada malam hari, jadi kita juga harus mengaturnya. Meskipun mereka tidak diberitahu lokasi pasti dari reruntuhan yang rusak tersebut, tetapi mengisyaratkan bahwa reruntuhan itu berada di perbatasan Provinsi Pedang Perkasa, jadi tidaklah sulit untuk meneliti beberapa lokasi terkenal tersebut. Shepard, di sini kau akan bertugas memimpin jalan. Kudengar kau ahli dalam hal ini, jadi jangan mengecewakanku. Feng menyerahkan peta itu kepada Shepard dengan tatapan penuh arti. Shepard terkejut sesaat sebelum menerima peta itu. Dia bisa merasakan tekanan tersembunyi dalam kata-kata Feng dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tahu orang ini bukanlah seseorang yang bisa dia remehkan, meskipun mereka berasal dari generasi yang sama. Tidak seorang pun yang keberatan dengan keputusan Feng. Peter berkata sambil menatap saksi yang jauh, ada binatang iblis yang dapat dengan mudah bersembunyi di salju atau menyamarkan diri. Aku punya penghalang susunan, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak ki. Tetapi aku juga akan melindungi kita dari penyergapan. Kita semua dapat bergiliran untuk membuatnya tetap aktif. Bagaimana menurutmu? Dia menatap Feng. Feng mengangguk pada sarannya, kami akan melakukan apa yang kamu sarankan. Mereka semua mendiskusikan hal-hal lain sementara Shepard dan Charlie mendiskusikan arah yang harus mereka ambil pada peta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 mil jauhnya, api putih muncul di puncak bukit kecil. Kemudian, tanah retak dan muncullah seseorang dari dalam tanah. Dia adalah troll tanah. Dia berlutut di depan Whitefire dan berkata dengan hormat, Tuanku, persiapannya sudah selesai. Whitefire mengangguk tanpa ekspresi, bagus, jangan sampai kehilangan jejak mereka, dan jika ada bahaya yang muncul yang tidak dapat mereka tangani, segera hubungi aku. Juga, pantau setiap pendatang baru. Baik, tuanku, ucap si troll tanah. Whitefire memandang tim yang beranggotakan 8 orang itu, yang mulai bergerak, dan bergumam, mengapa aku punya firasat aneh ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seminggu kemudian, Feng dan kelompoknya perlahan bergerak menuju tujuan mereka. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Mereka telah bergerak sangat hati-hati di tempat ini di mana yang dapat mereka lihat hanyalah warna putih dan pada malam hari, situasinya menjadi lebih buruk. Mereka juga bertemu beberapa binatang salju, tetapi mereka semua lemah dan mudah ditemukan oleh Shepard. Sekarang, semua orang di tim mengakui Shepard hebat dalam memimpin dan menemukan bahaya dan tanpa dia, mereka mungkin akan mengalami kesulitan. Namun, S sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun, karena ia dapat menemukan bahaya jauh lebih cepat daripada Shepard. Namun, ia tidak mengungkapkan dan memainkan perannya sebagai Feng. Dia juga menyadari bahwa mereka sedang diikuti, dan sumber mereka ada di bawah tanah, yang memberinya gambaran siapa yang mengikuti mereka, jadi dia tidak khawatir dengan ekor ini. Tetapi dia tetap tidak menemukan Whitefire, dan dia menduga kalau orang itu berada di luar jangkauannya atau pandai bersembunyi. Yang mana dia ragukan. Meskipun demikian, S menantikan kehancuran itu karena salah satu alasannya adalah Alora bersamanya dan di sana mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan emas itu, atau dia mungkin menemukan sesuatu yang menarik. Saat itu, Thomas menghampirinya dan berkata dengan suara pelan, sepertinya kita sedang diawasi, tapi aku tidak tahu dari mana asalnya. Mungkinkah lelaki tua itu, Whitefire? Insting yang tajam sekali. S tak kuasa menahan diri untuk memujinya karena para pengamat menjaga jarak setidaknya 400 meter, dan dia tahu Thomas belum membangkitkan kesadaran jiwanya. Dia berpura-pura terkejut dan menjawab, mungkin itu hanya dia, dan kalau bukan. Kalau begitu jangan khawatir, kurasa orang itu tidak akan membiarkan siapapun yang kuat mendekati kita yang tidak bisa kita tangani. Thomas mengangguk tanda setuju dan tiba-tiba mengganti topik. Kakak Feng, Alora tampaknya tertarik padamu, kenapa kau tidak? Dia memasang senyum cabul. Ekspresi Feng berubah gelap, enyahlah. Mereka semua tidak dapat menahan senyum kecut. Mereka sekarang sudah terbiasa dengan sikap Thomas yang riang gembira, sementara wajah Alora sedikit memerah saat dia menatap tajam ke arah Thomas. Charlie tak kuasa menahan tawa sembari menggoda temannya, hehe, benarkah?
Enyahlah, bocah itu memfitnahku. Balasnya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik wajah dingin Feng dan merasa sedikit kecewa. Meskipun dia tidak mempunyai perasaan apapun terhadapnya, dia tetap penasaran dengan keajaiban domain pedang yang bahkan lebih kuat dari Jax, dan sikapnya yang dingin memberinya pesona yang lebih. Dia merasa anehnya tertarik pada Feng. Pada saat ini, suara Separ terdengar berat. Ada sesuatu yang datang ke sini. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Semua orang menjadi waspada dan waspada melihat sekeliling. Mereka semua sekarang tahu bahwa Separ tidak pernah salah tentang bahaya sebelumnya. Feng berkata saat itu juga, ini bukan benda, tapi benda. Hari sudah mulai gelap. Cepat selesaikan. Kita harus meninggalkan tempat ini. Sepertinya kita telah memasuki sarang binatang buas. Tepat saat suaranya menghilang. Au, au. Teriakan mengerikan terdengar dari jauh. Gibson berseru saat itu pasti teriakan serigala dan satu-satunya serigala yang saya tahu yang hidup di lingkungan dingin seperti ini adalah Ice Direwolf, dan mereka sangat cepat di lingkungan bersalju dan dapat dengan mudah berbaur dengan salju karena mereka sepenuhnya berwarna putih. Tidak hanya itu, sepertinya kita benar-benar telah memasuki wilayah perburuan mereka dan jika Raja Serigala Es yang mengerikan mengendalikan kawanan ini, maka aku khawatir kita setidaknya menghadapi binatang buas tingkat 4. Gibson memiliki pengetahuan mendalam tentang binatang iblis dan tanaman obat, jadi dia lebih merupakan ensiklopedia mereka dan memberitahu mereka tentang kelemahan binatang iblis dan kebiasaan mereka. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya Peter dengan ekspresi muram karena sekarang teriakan serigala itu semakin keras dan mungkin itu adalah kawanan serigala. Jika mereka menghadapi banyak binatang kelas 4, mereka mungkin akan menderita kali ini. Ekspresi Gibson tampak sangat buruk saat dia berkata, serigala es mengerikan itu ahli dalam mengendalikan elemen es, dan sangat sulit untuk mendekati mereka. Hanya praktisi elemen api yang bisa menghadapi mereka. Bukankah ini berarti kita harus bergantung pada Alora? Seru Thomas, dan mereka semua menatap Alora. Feng memiliki elemen tanah. Thomas memiliki elemen ilusi jiwa. Peter, Brenna, dan Gibson memiliki elemen logam perak. Alora memiliki elemen api gelap. Elemen Charlie disebut Violent Woods. Terakhir, elemen Separ disebut gelombang jiwa. Artinya, dalam kelompok mereka, hanya Alora yang menguasai unsur api, dan hal ini memberikan tekanan yang amat besar padanya. Jangan khawatir, dukung saja dari belakang. Tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh pedangku, kata Feng sambil meletakkan tangannya di kedua gagang pedangnya. Mereka semua memandang kabut putih yang menghalangi jalan mereka. Bab 450. Semua orang merasa lega ketika mendengar kata-kata berani Feng. Pada saat ini, mereka akhirnya melihat binatang buas dalam kabut putih itu. Mereka berukuran 3 meter sementara bulunya ditutupi bulu seputih salju, yang terlihat hanyalah mata abu-abu ganas serta gigi-gigi panjang seperti binatang, dan usia mereka lebih dari 50. Akan tetapi, Es juga memperhatikan apa yang gagal dilakukan yang lain karena kabut putih. Di bagian paling belakang serigala es mengerikan tingkat 3 akhir ini terdapat 8 serigala es mengerikan lainnya, tetapi ukurannya lebih dari 5 meter sementara 4 dari mereka merupakan tingkat 4 awal, 3 di antaranya tingkat 4 menengah, dan yang paling kuat dari semuanya merupakan tingkat 4 akhir, dan ukurannya mencapai 6 meter. Itu pasti Raja Serigala dari kawanan ini, dan mungkin masih ada lagi. Meskipun aku bisa pergi, mereka tidak akan sanggup menghadapi serigala sebanyak ini. Aku masih belum selesai dengan mereka, dan aku butuh mereka hidup-hidup. Es merenung sambil melihat serigala-serigala yang menyerbu dengan liar. Peter dan Thomas, ambil alih komando, kata Feng saat ini. Ekspresi Peter berubah. Apa maksudmu? Feng berkata dengan nada muram, aku akan membunuh Raja Serigala itu. Selama dia mati, kita bisa dengan mudah membunuh yang lain. Kalau tidak, orang-orang itu akan terus menyerang kita. Aku khawatir jika ini berlarut-larut, akan ada lebih banyak serigala yang bergabung dengan mereka. Apa kau gila? Kau harus melewati tembok serigala itu terlebih dahulu, dan kita masih belum tahu apakah ada Raja Serigala atau tidak, dan kau tidak akan dapat menemukannya meskipun ada.
Jangan bertindak gegabah. Thomas membalas dengan serius. Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang periang. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa merasakan keberadaan Raja Serigala di balik gerombolan itu. Fokus saja pada pembersihan serigala-serigala itu. Kita harus segera pergi setelah aku membereskan Raja Serigala itu. Dengan itu, Feng langsung meninggalkan penghalang, tidak membuang waktu lagi. Sialan, dasar orang bodoh yang ceroboh. Thomas mengumpat sambil melihat Feng menyerbu ke arah kawanan serigala itu. Peter juga memiliki ekspresi yang buruk. Meskipun dia adalah seorang kultivator pedang seperti Feng, dia tahu bahwa ini adalah tindakan yang sembrono. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Tetapi sayang, mereka sudah terlambat, dan Feng sudah pergi tanpa menunggu siapapun menghentikannya. Brenna berbicara saat ini dengan sedikit keterkejutan. Lihat. Mereka semua tiba-tiba melihat ke arah yang ditunjuk Brenna, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ratusan bayangan pedang tiba-tiba terbentuk di atas kepala Feng sebelum dia mengayunkan pedangnya, menimbulkan suara mendengung, dan bayangan pedang itu melesat ke arah serigala-serigala itu bagaikan hujan lebat. Hampir semua serigala mengeluarkan teriakan mengerikan dan 10 di antaranya mati di tempat. Kuat sekali, gerutu Charlie dengan takjub. Sementara Alora juga memiliki bintang di matanya, tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Gibson berseru, sepertinya kitalah yang meremehkannya. Jangan lupa, dia adalah talenta nomor 1 di provinsi kita. Semua orang mengangguk sambil tercengang. Mata Peter dipenuhi dengan niat bertempur saat ia membayangkan pemandangan ratusan pedang, bayangan terbentuk di atas Feng seperti mahkota pedang. Aku juga pergi. Setelah berkata demikian, dia pun meninggalkan penghalang dan menyerbu ke arah para serigala yang terluka itu, yang menjadi gila setelah serangan Feng. Peter, Brenna berteriak kaget dan ingin mengejarnya. Namun, Thomas muncul di depannya, menghentikannya, tetapi saat ini dia tersenyum, bukan ketakutan. Minggir, Brenna melotot ke arah Thomas. Ekspresi Thomas berubah dingin. Kau hanya akan menghalangi jalannya. Kemudian dia menatap Gibson dengan penuh arti. Gibson bereaksi cepat dan mendekati Brenna dan berkata, dia benar putri, Peter juga memiliki niat pedang seperti Bos Feng, jadi dia akan baik-baik saja. Tapi jika kamu pergi, dia mungkin kehilangan fokus pada pertempuran dan terluka. Kita tidak menginginkan itu, kan? Brenna menggigit bibirnya tetapi tidak berusaha pergi lagi. Dia tahu mereka benar dan hanya bisa berdoa untuk keselamatan kekasihnya. Thomas akhirnya tersenyum, jangan khawatir, kedua orang berotak pedang itu tidak akan mati semudah itu. Mari kita bersihkan anjing-anjing kecil itu terlebih dahulu sebelum mendukung mereka. Semua orang mengangguk sambil mengedarkan ki mereka dan mengunci para serigala yang menyerbu dengan niat membunuh. Sementara itu, Es telah melihat serigala-serigala besar beberapa meter dari gerombolan itu. Dia baru saja menggunakan jurus pertama Dual Sword Mirage-nya untuk melemahkan serigala-serigala itu hingga tingkat yang sangat tinggi. Mengenai akibat dari memperlihatkan ilmu pedangnya, dia tidak khawatir lagi, karena dia selalu tahu kalau dia menemukan jurus ini di reruntuhan yang dekat dengan sukunya. Tidak seorang pun dapat mengetahui sifat ki dalam Fata Morgana pedang ganda, selama mereka tidak mengalaminya sendiri. Bagi yang lain, pedang-pedang gelap itu seperti bayangan pedang. Lagi pula, Es merasa tidak enak hati dengan situasi ini, jadi dia cepat bereaksi, atau dia tidak keberatan memperpanjang pertarungan ini. Matanya berbinar saat itu. Si idiot itu berdarah panas. Es tersenyum kecut saat merasakan Peter juga telah meninggalkan penghalang dan tengah berjuang menuju ke arahnya. Pada saat ini, serigala-serigala besar itu sudah merasakan Es mendekat. Raja Serigala Es itu meraung marah sebelum 9 serigala lainnya menyerang Es. Namun, bulu putih mereka tiba-tiba bersinar dalam cahaya keperakan dan tanah mulai bergetar. Es menyadari riaki di salju, dan dia segera menghindar, tetapi itu tidak cukup karena paku-paku es mulai keluar dari tanah bersalju dengan cepat, tanpa henti. Itu belum berakhir, karena serigala-serigala itu membuka rahang mereka dan ki perak mulai berkumpul di antara mereka. Mata Es menyipit saat merasakan bahaya dari bola ki perak di mulut serigala itu, tetapi dia juga sibuk menghindari paku-paku es. Kau yang minta.
Tiba-tiba matanya berkaca-kaca saat ini. 9 serigala itu tiba-tiba tersentak dan ki perak di mulut mereka juga bergelombang sebelum menjadi tidak stabil dan meledak di mulut mereka. Meskipun peluru jiwa es tidak cukup untuk membunuh para serigala itu cukup untuk menghalangi keterampilan itu dan menggunakannya untuk melawan mereka. Paku-paku es itu juga berhenti terbentuk setelah ledakan. Namun, es bisa merasakan bahwa serigala-serigala itu masih hidup dan hanya terluka. Jadi, ia bereaksi cepat dan bergerak ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Kemunculan iblis kembar, raungan iblis kembar. Es langsung menggunakan jurus kedua dari seni mencabut pedang. Angin bersiul ketika dua bahtera hijau menyerupai bulan sabit yang terbentuk oleh tarikan kilat es dan langsung menuju ke arah 9 serigala yang masih linglung. Au! Namun, es tiba-tiba merasakan kulit kepalanya geli karena ketakutan setelah mendengar teriakan marah itu. Setelah itu, tanah bersalju di bawah serigala-serigala itu bergetar sebelum dinding es tebal muncul dan mengangkat mereka dari tanah, dan kedua bahtera pedang itu gagal mengenai sasaran mereka dan mendarat di dinding es. Tetapi es tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan serigala-serigala itu karena ribuan butiran salju yang tajam menghujaninya seperti jarum-jarum kecil. Dia akhirnya mengerti mengapa dia punya firasat buruk bahwa Raja Serigala itu bukanlah orang yang sederhana, melainkan orang yang licik. Jika dia tidak bergerak, seluruh tim mungkin akan jatuh ke dalam dilema besar saat itu, dan kemudian dia mungkin harus menggunakan keterampilannya yang sebenarnya untuk melarikan diri. Kemudian rencananya akan sia-sia. Namun, dia juga harus berhadapan dengan Raja Serigala ini sekarang sementara seseorang masih mengawasinya. Namun tanpa menggunakan kekuatannya yang sebenarnya, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit. Meskipun begitu, dia mendapatkan EXP dari situ, jadi bukan berarti dia melakukannya dengan sia-sia. Es sekali lagi menggunakan Fata Morgana pedang gandanya untuk melawan kepingan salju itu sebelum menggunakan langkah senyapnya untuk menyerang Raja Serigala. Sepertinya aku harus menggunakan jurus baru itu, tapi aku harus membuat pengalih perhatian terlebih dahulu. Tatapan mata es berubah dingin ketika pedang di tangan kanannya menghilang. Dia mengayunkan pedang di tangannya, menciptakan aliran besar ki bumi sebelum dia memfokuskan ki itu ke arah Raja Serigala. Namun bagaimana serangan kasar itu bisa mengenai Raja Serigala? Dia meraung, dan dinding es lainnya muncul, menghalangi ki bumi. Namun, karena kolusi itu, awan salju yang luas memenuhi sekelilingnya dan bergelombang ki, benar-benar memotong penglihatan orang lain dan membuat indera ki menjadi kacau. Tepat pada saat ini, tangan kanan es berubah menjadi hitam pekat ketika cahaya berderak di sekitarnya. Pleksus kehidupan gelap, jari pedang cahaya. Ini adalah pertama kalinya es menggunakan seni pedang kedua yang ia ciptakan untuk memasuki pedang sebagai wilayah jari, seni pedang pleksus kehidupan gelap. Setelah itu, Raja Serigala tiba-tiba merasakan kematian mendekat karena semua bulu di tubuhnya berdiri. Ia ingin melarikan diri, tetapi sebelum bisa, 5 garis gelap yang dipenuhi petir dan bayangan pedang muncul tepat di hadapannya dengan suara keras. Tanpa ada kesempatan untuk menghindar, ia harus menangkisnya, namun sayang, kelima serangan itu terlalu mematikan dan langsung mengenai 5 titik akupuntur utama, menghancurkannya, dan sang Raja Serigala pun tewas dalam sekejap.